Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2765. Dua sosok yang bertarung dengan Luo Laogui adalah Nyonya Raoyun dan Zukuan. Nyonya Raoyun mengangkat ujung jarinya, dan pedang terbang melesat keluar. Tubuh pedang hitam ramping terjalin dengan busur listrik biru dan terang, melewati kekosongan, menyeret bekas pedang lurus seperti abu. Nama pedang itu adalah Yudian, pedang itu seperti kilat, membakar langit, kecepatannya sangat cepat hingga mengejutkan dunia. Zukuan, di sisi lain, memegang pedang tulang, yang disempurnakan dari 36 tulang natal monster di alam takdir. Ketika dia mengayunkan pedang, langit dan bumi menangis, mencerminkan api penyucian, penuh dengan keganasan. Dua penggarap pedang Raja Surgawi pergi ke Dewa Pedang Agung Muking bersama. Tembakan adalah gerakan membunuh yang paling kejam. Ledakan, Muking menghunus pedangnya dan memblokir pukulan itu, tetapi ditembaki oleh dua musuh besar, ditambah Yu Guangjun dan Yang Ling Qiao yang perlu melindunginya, sangat sulit bagi Muking untuk keluar dari pengepungan. Pada saat yang sama, semburan hitam menutupi langit dan matahari, sepenuhnya diubah oleh kekuatan korosif yang aneh dan tidak jelas. Jika Anda berada di dalamnya, jika Anda jatuh ke dalam rawa, seluruh tubuh Anda akan sangat tertekan dan berkarat. Tiba-tiba mengalami perubahan, dan situasi tiba-tiba menjadi sangat berbahaya. Pusuan tidak berani menahan diri sama sekali, dia berteriak rendah, seluruh tubuhnya dibudidayakan secara ekstrim, memegang pedang berkarat asli di tangannya, dia melangkah maju dengan satu langkah, mengayunkan pedang dengan marah. Dengan satu serangan pedang, suara Sanskerta seperti gelombang, dan api Buddha seperti matahari besar di langit, dan cahayanya tak terukur. Gelombang energi pedang menciptakan celah besar di semburan hitam yang menutupi langit dan matahari. Melihat akan memotong jalan keluar. Ledakan, sosok Luo Laoyao turun dari langit, menginjak kakinya, dan energi pedang yang ditebas Pusuan dihancurkan secara langsung. Luo Laoyao melambaikan jubah lengannya. Tempayan hitam meraung dan memukul Pusuan. Dentang, Pusuan mengayunkan pedangnya untuk memblokir, tetapi ditangkap oleh ubin hitam. Tangki ditekan, dan badan pedang penyok dengan busur besar dari tengah. Hampir pada saat yang sama, kekuatan kurungan yang mendominasi dilepaskan dari guci tanah hitam dengan kejam menindas Pusuan. Ledakan, Pusuan batuk darah, wajahnya yang tampan pucat. Hal yang paling menyusahkan adalah pot tanah hitam itu seperti gunung agung yang menindas di ujung pedang, alih-alih bisa menerobos, malah menindas sosok Pusuan yang terus-menerus mundur, tenggelam semakin dalam di semburan hitam yang penuh atmosfer korosif. Pusuan tiba-tiba melihat ke kejauhan. Luo Laogui telah mendekati Su Yi, mengenakan jubah ungu yang menonjol, mengulurkan tangan besar seperti kipas ketel, dan mencengkeram leher Su Yi dengan kasar. Di tangan besar itu, ada darah seperti air pasang, seolah-olah berisi danau besar berwarna darah di kedalaman danau. Ada jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang berteriak marah, dan pemandangan itu mencengangkan. Secara alami, pukulan seperti itu dari raksasa jahat tingkat Raja Surgawi tidak akan menunjukkan belas kasihan, dan itu dapat mengancam nyawa lawan di alam yang sama. Pada saat ini, melihat Su Yi akan ditangkap hidup-hidup, Luo Laogui tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi sombong di kedalaman matanya. Jauh sebelumnya, dia telah bergandengan tangan dengan Ni Raoyun dan Zukuan secara diam-diam, dan setuju bahwa hal pertama yang harus dilakukan ketika huru hara pecah bukanlah merebut harta, tetapi menangkap Su Yi dan Pusuan. Tangkap pencuri dulu dan tangkap raja dulu. Su Yi dan Pusuan kembali dengan kesempatan, menangkap mereka hidup-hidup, dan memiliki cara mereka sendiri untuk mendapatkan pedang Dao itu. Oleh karena itu, ada pertarungan yang dipentaskan saat ini. Semuanya dalam persetujuan diam-diam, dan yang saya inginkan adalah keluar semua dan membuat keputusan cepat. Saat ini, Muking lengah dan tertahan, tidak dapat menghentikan semua ini. Melihat pemuda berjubah hijau itu hendak ditangkap di bawah tangkapan ini, Luo Laogui tiba-tiba merasakan keterkejutan dan kegelisahan yang tak terlukiskan di hatinya. Salah satunya adalah jubah hijau. Pemuda itu terlalu tenang, dan dia bahkan bisa dengan jelas melihat sarkasme di murid pihak lain. Kedua, pada saat ini, Luo Laogui merasakan ancaman kematian. Sebagai seorang taipan jahat, yang dikenal dunia sebagai monster tua dari Raja Surgawi, pengalamannya dalam pertempuran secara alami kaya dan tak tertandingi. Tanpa ragu, sosoknya tiba-tiba menghilang begitu saja. Hampir pada saat yang sama, pedang Dao muncul entah dari mana, tubuh pedang melonjak dengan aura kekerasan dan pembunuhan, dan gagang pedang bergoyang dalam hujan bunga persik berdarah. Luo Laogui tersentak. Saber Kaisar Surgawi ini jelas paranormal, dan aura pembunuhannya tidak terbatas dan menakutkan. Jika saya ragu-ragu sedikit sebelumnya, saya takut akan ditusuk dengan lubang berdarah di tubuh saya. Di kejauhan, para Raja Surgawi yang terperangkap dalam huru hara dengan gila-gilaan merebut pedang Dao bunga persik,
tetapi dalam sekejap mata, pedang itu menghilang begitu saja. Saat dia bertanya-tanya, dia melihat pedang muncul di samping Su Yi dari kejauhan. Anak itu yang melakukannya. Pedang Kaisar Langit ini sudah mengenali pemiliknya. Bagaimana mungkin anak itu menangkapnya sama dengan mendapatkan pedang ini? Tiba-tiba, banyak Raja Surgawi bergerak ke langit dan menyerbu ke arah Su Yi. Hati Muking tenggelam. Nyonya Raoyun dan Zukuan, yang bertarung sengit dengan Muking, tidak bisa menahan cemberut. Kehilangan Luo Laogui benar-benar mengganggu rencana awal mereka dan kehilangan kesempatan yang akhirnya mereka rebut. Sekarang mereka pasti akan terlibat dalam huru-hara. Tuanku, tolong berdiri dan biarkan bawahanmu mengambil tindakan untuk membunuh bajingan buta ini untukmu. Suara bocah berjubah hijau itu berasal dari Peach Blossom Dao Sword. Ledakan, bila pedang meraung, dan kekuatannya yang dahsyat mengguncang 9 langit. Dunia sepertinya jatuh ke dalam darah yang tak ada habisnya, dan semua orang terkejut, dan wajah mereka berubah. Sungguh pedang yang menakutkan. Langit dan bumi sangat luas, darahnya seperti air pasang. Kekuatan pedang yang ada di mana-mana membuat Raja Surgawi itu bergidik. Tetapi pada saat ini, Su Yi menjentikkan lengan bajunya dan menerbangkan Peach Blossom Dao Sword. Aku bukan orang dewasamu, ayo pergi, jangan ganggu aku. Setiap orang, di dalam Peach Blossom Dao Sword, bocah berjubah hijau itu juga tercengang. Tuanku, bawahan ini sudah mengenali tuannya, mengapa kamu? Su Yi berkata, ini tidak jarang, dan tidak perlu. Jangan sakiti aku, oke. Aku hanya di alam bebas dan tidak terkekang. Ada begitu banyak Raja Surgawi di sini, bukankah lebih baik bagimu untuk cari saja seseorang untuk mengenali tuannya? Jadi orang ini takut, hahaha, harus kukatakan, orang ini pintar. Seseorang mendongak dan tertawa, yang lain juga bereaksi satu demi satu, dan mereka tidak bisa menahan tawa. Pantas saja anak ini membuang Celestial Emperor Sabre tepat setelah dia muncul, ternyata dia terlalu pengecut untuk meninggalkan keberuntungan tertinggi ini demi menyelamatkan nyawanya. Luo Laogui merasakan ada yang tidak beres. Dia diam-diam menyingkirkan guci tanah hitam yang menekan Pusuan, alih-alih bergegas melakukannya, dia malah menjadi waspada. Anak kecil, datang ke sini dengan pedang dao itu, aku berjanji akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Zukuan berbicara dengan suara yang dalam. Dia dan Nyonya Raoyun telah berhenti berkelahi, dan mereka tidak ingin terus berkelahi dengan Muking, takut orang lain akan memanfaatkan celah mereka. Nyonya Raoyun berkata, benar, kamu di sini untuk bertahan hidup, kami bisa bergandengan tangan untuk mengantarmu pergi. Omong kosong, siapa yang tahu apa yang kamu pikirkan? Muking membawa Yu Guangjun dan Yang Lingqiao bersama untuk bergabung dengan Su Yi dan Pusuan. Namun, dia juga sangat bingung, mengapa Su Xuanjun melepaskan saber Kaisar Surgawi yang begitu menakutkan. Apakah Anda benar-benar ingin mengubah kesempatan untuk bertahan hidup? Pedang bunga persik, bocah jubah hijau. Sosok sang putra muncul, dan wajah halus itu penuh dengan keluhan. Dia berkata dengan sedih, Tuanku, mengapa dia begitu tidak berperasaan? Sebelumnya, di bawah gunung hujan pahit, bawahan ini memang terlalu tidak tahu berterima kasih. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia memarahi tuannya, tetapi bawahannya sudah tahu kesalahan. Saya mohon tuanku untuk memperbaiki kesalahan saya. Kesempatan untuk memperbaharui dan menebus kesalahan. Penonton terdiam. Semua pembangkit tenaga listrik yang bertarung sebelumnya memandang bocah berjubah hijau itu dengan heran. Roh pedang dari pedang kaisar selamat dari akhir pertempuran terakhir. Tidak bisa dinegosiasikan. Su Yi menggelengkan kepalanya, sikapnya sangat tegas. Bocah berjubah hijau itu mengerutkan bibirnya, merasa dirugikan, menarik napas dalam-dalam, matanya tegas, dan dia menutupi dadanya dengan tangannya, meskipun tuanku tidak ingin mengenali bawahanku sama sekali tidak boleh menyangkal. Tuanku, melihat ini, seorang kultivator tidak dapat menahan diri untuk berkata, roh pedang senior, karena orang itu tidak tahu harus berbuat apa, mengapa kamu masih merendahkan diri untuk berhubungan dengannya? Ledakan. Tubuh pertapa itu meledak. Darah tumpah ke langit. Kebanyakan orang tidak melihat bagaimana dia meninggal. Hanya Raja Surgawi yang hadir yang memperhatikan bahwa ketika bocah berjubah hijau mengerahkan kekuatan di bawah kakinya, seberkas cahaya pedang keluar dari pedang Dao, yang menghilang dalam sekejap. Kemudian, orang kuat dengan basis kultivasi Jiwu Boundary mati. Bocah berjubah hijau itu melirik ke arah hadirin, dan berkata dengan marah, saya sangat menyebalkan sekarang, saya menyarankan Anda untuk tidak menyela. Ancaman seperti itu membuat banyak orang berubah warna, tetapi para Raja Surgawi itu tidak. Mereka memandang anak laki-laki berjubah hijau dan Daohua Daujian dengan mata yang semakin panas. Semuanya, ambil saja, jangan perhatikan peranku yang tidak penting. Su Yi berkata dengan lantang, sama sekali mengabaikan mata kesal dan sedih dari bocah berjubah hijau itu. Meskipun Pusuan, Muking dan lainnya. Dia bingung, tetapi dia juga tahu bahwa akan sangat bagus jika dia bisa melepaskan pedang Dao dan keluar dari pertempuran yang kacau ini. Dewasa, anak laki-laki berjubah hijau akan pergi ke sisi Su Yi sambil mengendarai Peach Blossom Sword.
Jika kamu berani mendekatiku, aku berani membunuhmu. Su Yi dengan enteng mengucapkan kata kasar. Bocah berjubah hijau itu merasa seperti disambar petir, dan ingin menangis tetapi tidak menangis. Dan para raja surgawi yang hadir itu saling memandang, semuanya siap untuk bergerak. Tiba-tiba, Yue Ming buru-buru berdiri, roh pedang senior, saya adalah penerus pengadilan tahun nantian, dan patriarknya adalah Tuan Chang Hen Tiandi. Jika Anda bersedia mengikuti generasi muda ke pengadilan tahun nantian untuk berlatih, Anda akan dianggap sebagai yang paling terhormat oleh sekte saya, tamu. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, dan penampilannya sangat menyedihkan, itu disebabkan oleh tangan hitam dalam kekacauan saat dia merebut pedang Dao barusan. Tapi saat ini, dia jelas tidak peduli malu atau tidak, dan menyampaikan undangan dengan rendah hati dan tulus. Dia bahkan berpikir bahwa jika roh pedang dan saber kaisar surgawi dapat kembali ke sekte bersama-sama, pendiri Kaipai mungkin membuat pengecualian dan meninggalkan gerbang, jadi dia menepuk bahunya sendiri dan berkata, kerja bagus. Benci kaisar selamanya. Bocah berjubah hijau itu menoleh dan menatap Yue Ming, maksudmu Jiang Changhen. Yue Ming sangat gembira di dalam hatinya, ternyata roh pedang senior ini benar-benar mengenal pendiri Kaipai, ini akan mudah. Tepat, Yue Ming dengan hormat berkata, ketika senior tiba di sekte kita, dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan patriark sekte kita, dan mari kita bicarakan. Hati para raja surgawi yang hadir tenggelam, jika roh pedang benar-benar ingin pergi ke pengadilan tahun nantian, segalanya akan menjadi sulit. Lagi pula, pengadilan tahun nantian adalah kekuatan setingkat kaisar langit. Puas dengan lenganmu, bocah berjubah hijau itu tidak bisa menahan tawa. Di kedalaman mata itu, kegilaan dan kekerasan yang haus darah melonjak. Jiang Chang membenci bajingan tua itu adalah salah satu pembunuh yang membunuh patriark saya, Anda ingin saya minum dengannya. Apa? Kepala Yue Ming berdengung, dia tercengang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2766. Penampilan orang-orang menjadi aneh. Pada saat ini Raja Surgawi itu hampir tidak bisa menahan senyumnya. Bukankah panggilan ini harus dilakukan? Dahi Yue Ming berkeringat, gemetar berkata, tidak tahu tidak bersalah, tapi juga meminta Tuan Senior untuk tidak melewati penjahat, ingin tidak. Bang! Pedang Qi jatuh bersamaan. Yue Ming ketakutan. Bocah berjubah hijau itu mengatupkan rahangnya sambil berkata, Tuan ini yang paling diremehkan, adalah orang tak berdaya ini. Di bidang keheningan, banyak orang dikejutkan oleh aura pembunuh dari bocah berjubah hijau. Bahkan selama beberapa hari penampilan Pak juga menjadi berwibawa. Apakah sesama penganut Taoisme, sebenarnya dalam hatimu bagaimana rencananya? Pusuan telah tenang, dan pada saat ini tiba-tiba menyadari bahwa banyak aspek dari niat membunuh ini telah berubah secara diam-diam. Alasannya terletak pada pedang dan roh pedang itu. Apa yang membuat Pusuan merasa aneh, kenapa Su Yi sebenarnya harus menolak pedang itu untuk mengenali roh penguasa? Roh pedang itu adalah sebuah lubang, beberapa orang secara khusus menggali ke dalam diriku. Su Yi mengucapkan jawabannya tanpa berpikir panjang. Pusuan, pedang dewa pedang mengenali roh Tuan, tanpa diduga untuk lubang Su Yi. Saat melihat kembali pemuda berjubah hijau itu, tatapan Pusuan juga sedikit berubah. Berdagang untuk membuat pedang lain untuk memperbaiki Tuan yang diakui, dikhawatirkan menjadi liar karena kegembiraan, di mana menurut Anda, ada lubangnya. Itu tidak benar. Pedang lain yang diolah diperbaiki menjadi rasa takut yang juga diakui sebagai tuan oleh roh pedang yang tidak memenuhi syarat, sederhananya, tidak memiliki kualifikasi lubang. Bertanya pada seseorang dengan penuh keberanian, apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan persetujuanmu? Raja berambut panjang berpakaian hitam keluar, auranya tenggelam, tidak sombong atau menghina. Kerumunan berada dalam keributan, mengakui hari ini Raja, adalah pedang besar yang asli yang diolah, kata nomor, hujan lebat tertekan. Bandingkan, prestise dan kekuatannya, tidak lebih lemah dari Mu Qing dan Yue Ming. Yang terpenting, hujan lebat membuat seluruh dunia abadi menjadi terkenal dan tidak takut mati. Anak laki-laki berjubah hijau itu melirik sekilas ke arah hujan deras yang sangat harum, sambil menyeringai mengatakan bahwa, apalagi Harimau Raja, adalah dewa sebelumnya, di satu sisi tuan ini tidak jarang, gulung. Di bawah sorotan mata publik, begitu dimarahi dan dihina, hujan lebat yang sangat wangi kulitnya agak jelek. Tapi belum benar-benar mundur, dia mengangkat jari tangan referensi dari tempat yang jauh. Su Yi, hariku yang seperti ini Raja tidak baik, dia seorang pedang batas bebas yang mengolah, kualifikasi apa yang juga ada untuk membuatmu mengenali Tuan. Ini juga membuat semua orang bingung. Pemuda berjubah hijau itu menarik telinganya dan berkata dengan nada meremehkan, siapa yang memberi nyali pada anjingmu, berani dengan dirinya sendiri, dan membandingkannya dengan keluargaku, Tuan. Apakah kamu juga cocok? Pemuda berjubah hijau itu menyilangkan tangan di belakang punggung, melihat sekilas ke sekeliling penonton, menggelengkan kepala sambil berkata, dalam hatiku, akar rambut keluargaku, Tuan, tidak bisa dibandingkan. Orang-orang saling memandang dengan cemas, sangat malu, sangat tertindas, bagaimana seseorang tidak bisa membandingkan pedang batas bebas dengan memperbaiki.
Hujan deras mencibir dengan sangat harum, karakter seperti itu, pedang seperti orang itu, roh pedang begitu, pemilik pedang takut itu juga tidak lebih baik. Kau mengadili kematian. Pemuda berjubah hijau itu tiba-tiba terlihat murung dan kejam. Hujan lebat tidak menghasilkan 1 inci pun wangi yang kuat, suara tenggelam berkata, maaf, hujan lebatku yang harum wangi sepanjang hidup ini tidak pernah takut mati. Jika keluarga tuan rumahmu masih hidup, melihat bahwa kamu mengenali pedang batas bebas untuk diolah diperbaiki demi Tuhan, ditakdirkan untuk kecewa. Bang, kekacauan dunia ini. Niat membunuh yang mengerikan, bentrokan antara pemuda berjubah hijau dan hujan lebat yang tertekan, mengganggu 10 sisi angin dan awan. Dalam pikiran orang-orang, ketika perang ini siap untuk dimulai, minat pemuda berjubah hijau itu memudar, dan dia melambai, berguling, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Hujan deras belum benar-benar menarik kembali aroma yang kuat seperti sebelumnya, namun menatap lurus ke depan pemuda berjubah hijau itu, tatapannya berkata dengan serius, saya tidak takut mati, selalu tak kenal takut, mendengarkan Anda berkata sebelumnya, lamanya halaman selatan Dao Surgawi membenci Tuhan yang membunuh salah satu dari kalian, pembunuh ulung, aku bersumpah sekarang, jika kamu diadopsi oleh kami, suatu hari nanti aku harus pergi ke halaman selatan Dao Surgawi, dengan kebencian yang lama terhadap hari itu. Kaisar memutuskan hidup dan mati. Di lapangan terdengar suara menahan nafas udara dingin seketika. Raja Pedang Besar turun hujan deras untuk mendapatkan persetujuan roh pedang, jelas tidak memperhitungkan konsekuensi apapun. Banyak hari yang dikagumi monark secara diam-diam, menatap penonton secara luas, siapa yang berani seperti hujan lebat untuk siap melakukan pengorbanan yang sangat harum seperti itu. Rencana orang ini terlalu berat dan membuat orang tidak senang. Pusuan tiba-tiba menyampaikan pesan, kematian Yue Ming, jelas membuat orang ini melihat peluang beberapa saat yang lalu, akan memberikan semuanya pada saat ini. Su Yi sedikit mengangguk, mengetahui bahwa anak muda berjubah hijau tidak bahagia dengan orang yang tidak berdaya. Hujan deras ini menunjukkan sikap tidak sombong atau budak yang sangat harum, alasan yang tidak mengatakan bahwa anak muda berjubah hijau senior, hanya untuk menunjukkan diri memiliki karakter. Namun jika sekedar demikian, itu hanya pekerjaan yang dangkal, sama sekali tidak berarti apa-apa. Apa yang benar-benar ganas, hujan lebat yang sangat harum kali menyelidiki kehidupan dengan gila-gilaan, ketika menentukan pemuda berjubah hijau ketika kemarahan yang hebat, belum benar-benar membunuhnya, dia segera menyadari, taruhannya benar. Oleh karena itu, dia siap berkorban apapun tanpa ragu, bersumpah akan membalas dendam kepada pemilik asli roh pedang. Harus menganggap ini sebagai pertukaran, sehingga mendapat persetujuan roh pedang. Tingkat pergelangan tangan, keterampilan dan keluasan semangat ini, memang tidak bisa dibandingkan dengan raja biasa. Namun, Su Yi, seperti Pusuan, sangat menolak pendekatan mendalam rencana ini. Hal yang paling penting adalah, saat hujan deras, ekspresi tertekan membawanya dan sebelum kontras, pedang penyerang mengakui bahwa Tuan Roh adalah sebuah kesalahan, akan memberikan kembali kepada pemuda berjubah hijau untuk mengikatnya agar Tuan aslinya kecewa dengan topinya. Orang yang terlalu menjijikkan ini, dianggap sebagai batu loncatan untuk memanfaatkannya, bagaimana hal ini bisa membuat Yi tidak menolaknya. Kau datang. Bocah berjubah hijau itu memberi isyarat ke arah hujan deras yang sangat harum. Hujan deras berjalan maju ke depan harum kuat penuh percaya diri. Ia menunjukkan sikap tidak takut mati dari awal hingga akhir. Bocah berjubah hijau itu melompat, telapak tangannya terulur dengan kejam ke wajah yang sangat harum di tengah hujan lebat, menghantamkan wujudnya hingga jatuh di udara seperti labu botol, terbang terbalik hingga 333 meter di luar. Di pipinya yang berlumuran darah, rambut panjangnya berserakan tak beraturan. Semua orang sudah mulai. Hujan deras membuat wajah Wu tertekan, darah mengalir dari jahitannya, perasaan terdalam ingin malu dan kesal. Penggarap pedang Raja Agung Surgawi, begitu ditampar pipinya, sungguh memalukan. Anak muda berjubah hijau itu sedang menggosok pergelangan tangan keterampilannya, sambil menyeringai mengatakan bahwa kulit wajah ibunya benar-benar tebal, telapak tangannya turun, hampir mematahkan pergelangan tangan keterampilan tuan ini. Rakyat, hujan lebat yang sangat harum membuat pipinya pucat, pedang tidak dapat memperbaiki rasa malu, kamu. Pemuda berjubah hijau berlengan besar itu memegang pedang ikebana persik di bawah kakinya, dan sebuah pedang terpotong. Di dunia, warna darah yang mempesona menyapu, kelopak bunga yang berlumuran darah menyembur, udara pedang Ki terpotong, seperti memotong seluruh bunga persik dunia, banyak kelopak yang jatuh. Gengsi pedang yang sangat liar dan tidak menyenangkan, membuat banyak pertapa seperti gua es yang jatuh, keadaan pikiran ingin retak. Namun oleh hujan lebat yang dikunci oleh pedang ini, tubuh dan pikiran gemetar, benar-benar ketakutan, hanya datang dan menolak tergantung pada naluri. Bang! Hujan deras yang sangat harum membuat seluruh tubuh manusia meledak pecah, dagingnya muncrat. Hanya memiliki pola pikir untuk hidup, mungkin juga akan terluka parah. Anak muda berjubah hijau itu berkata dengan ceria, kamu mengatakan bahwa kamu tidak takut mati. Bagus, aku memaafkan hidupmu, nanti lihatlah, halaman Dao Surgawi Selatan dan Jiang Chang membenci wol campuran tua itu dan memaafkanmu dengan enteng.
Warga ketakutan, kaget. Sebuah pedang menghancurkan tubuh Raja Pedang Besar, menyebabkan kerugian besar pada kondisi pikirannya. Yang paling menakutkan, alasan yang tidak mematikan hujan deras menjadi harum yang kuat, adalah membiarkan hidupnya bertahan dari kemarahan Tuhan yang lama dan halaman selatan surgawi Dao. Tiba-tiba, bahkan berhari-hari monark mundur. Kesempatan boleh saja melawan, tapi tuntutan hidup, perlu pemikiran dibandingkan konsekuensinya. Hujan deras berjalan sangat harum. Tidak berani melontarkan pernyataan agresif apapun. Pintar, kalau berani jadi tokoh cerewet, mati satu saja. Pemuda berjubah hijau itu menyeringai. Dia sebagai pedang dewa, melihat seluruh kehidupan yang belum diketahui berapa banyak hal yang telah dialami, di mana tidak akan dapat sepenuhnya memahami hujan lebat yang sangat harum dalam pikiran sebelumnya. Budidaya pedang jenis ini, dengan dalih, tidak takut mati, sepertinya karakternya luar biasa, keberaniannya luar biasa, sebenarnya banyak trik kotor, sangat kotor. Seketika itu juga, pemuda berjubah hijau itu menyapu orang lain, sambil menyeringai berkata, apa yang kamu lihat juga lakukan, ingin membawa kematian secara tidak memadai. Belum kehilangan alasannya sementara tuan ini, bergegaslah. Tiba-tiba, banyak pertapa seperti pengampunan Mongolia muncul, namun mereka tetap panik. Bahkan suatu hari Raja menghela nafas secara diam-diam, meski di dalam hatinya tidak mau lagi, hanya bisa menyerah. Mereka ingat penampilan Su Yi. Pedang batas bebas diolah, berjalan dengan kotoran anjing besar yang diangkut secara tak terduga, memperoleh pedang dewa dan roh pedang yang mengenali Tuan. Biografi ini, seluruh dunia akan ditakdirkan untuk menimbulkan kegemparan. Juga ditakdirkan untuk mengganggu masalah yang tak terhitung jumlahnya, menarik api. Jangan berjalan. Tanpa diduga, Su Yi membuka mulutnya, aku sudah membuang pedang itu, kenapa sebenarnya tidak diambil? Saya benar-benar membuang rejeki ini, mengapa tidak lagi mencoba mengambilnya? Kesempatan tidak boleh hilang, waktu tidak akan datang lagi, sekali meleset, memendam penyesalan. Kekal, Pusuan juga mengangguk, benarkah, apakah bisa menjadi? Itu adalah pedang dewa. Satu sisi, Mu Qing, Gu Guangjun dan yang lainnya terlihat aneh. Bagaimana mereka mendengarkan perasaan mereka, Su Yi dan Pusuan sengaja memainkan trik kotor, harus membunuh dengan pisau pinjaman. Hari kamu yang belum berangkat juga sedikit pun bergegas, terdeteksi ada yang tidak beres, berbalik untuk berjalan. Anak muda berjubah hijau itu berkedip, berkata, Tuan ingin menguji di bawah bawahan setia. Sepenuhnya oke. Jaminan bawahan, bunuh mereka agar tidak berkedip. Suaranya masih bergema, pemuda berjubah hijau itu tiba-tiba melemparkan pedang ikebana persik itu. Kemudian, pedang ikebana persik membubung ke langit, meluncurkan seseorang untuk disembelih. Bang! Pedang udara Ki menyapu, tubuh hantu Luo terbelah, toples gerabah hitam itu terkena pecahan yang tak terhitung banyaknya oleh pedang udara Ki. Dia mengirimkan teriakan menyedihkan yang mengkhawatirkan dan menakutkan, akan menggunakan mistik tabu, menjaga kondisi pikirannya sendiri. Pedang udara Ki yang sangat kejam itu tampak seperti kelopak bunga persik yang menyembur, jatuh dalam kondisi pikirannya. Berkedip-kedip, keadaan pikirannya ditelan oleh warna darah yang tak ada habisnya. Hubungan antara bentuk dan roh harus padam sepenuhnya. Anak muda berjubah hijau tidak peduli dengan kehidupan burung hantu yang jahat, memotong lebih dari 10 pedang. Tiba-tiba, udara Ki pedang berwarna darah merah yang menyilaukan menyebar secara vertikal dan horizontal, mampu bergerak tanpa hambatan, keempat sisinya merobek langit yang luas. Sejauh mata memandang, seakan harus merobek ruang dalam yang luas ini. Suara teriakan menyedihkan terdengar tanpa henti. Sekte pedang tebing hitam Zukuan, potongan setengah tubuh, teriakan menyedihkan itu mengejutkan. Mendengarkan mantra pedang hujan yang diucapkan Nyonya Raoyun adalah membayar harga dengan menekan harta terbawah. Hanya mengumpulkan jiwa yang tersisa saja, tubuh lembut yang dipilihnya tinggi dilenyapkan oleh udara Ki pedang berwarna darah. Di tempat lain, juga menampilkan adegan berdarah. Melihat ke kejauhan, dunia ini sangat menyedihkan, dunia yang penuh darah termasyur. Tiba-tiba, kelopak bunga berjatuhan, berdarah seperti gambar. Sambil berkata pada pedangnya, pemuda berjubah hijau itu berbalik menghadap Su Yi, berkata dengan nada terganggu, Tuan, bawahanku mengukir teknik kecil serangga, dapatkah kamu memasuki kearifanmu? Mengukir teknik kecil serangga, Mu Qing, Gu Guangjun dan sudut bibir lainnya berkedut, bahkan lebih hening. Su Yi mengusap keningnya. Orang ini sengaja menggertak dan melecehkan dirinya sendiri. Dia mengeluarkan teko anggur untuk meminumnya, dan kembali ke lampu yang menyala, tidak senonoh. Anak muda berjubah hijau. Kemudian pada saat ini, tawa besar terdengar tiba-tiba, ini adalah dunia kecil, sesama penganut Taoisme, kedua saudara kita bertemu. Tempat yang jauh, berjalan seseorang turun ke dunia seperti pendekar pedang sungai dan danau, wujudnya kurus, rambut panjang tergerai, tangan membawa teko arak. Teras yang sunyi, ketat, apakah pendiri, terlalu saya ajarkan, adalah Tuhan yang sangat dalam. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2767. Seluruh tubuh Pusuan terikat erat dengan tenang. Mu Qing,
Gu Guangjun dan Yang Ling Xiao, meskipun status masa depannya tidak jelas, tetapi kondisi pikirannya bergetar hebat. Sekaligus, pada saat ini sekuntum bunga, ketiganya seperti dalam kabut yang turun, dewa mengetahui dan menginduksi semuanya. Yang terlihat saat ini hanyalah kabut tebal yang tak berbatas. Tidak dapat mendengar suara apapun. Pada saat yang sama, bocah berjubah hijau itu mulai, sekaligus mencibir, akhir hukum berakhir dengan perang. 6 dewa binasa, 6 tempat kaisar abadi yang mereka miliki masing-masing juga dimenangkan pada saat itu, sudah juga tempat tinggalku, tempat keabadian Buddha, jika saya tidak salah membaca, Anda Wuxuan sebaliknya. Tempat yang jauh, Kaisar Wuxuan, mengambil langkah dengan tenang, berkata sambil tersenyum. Sejak dikenali, tidak perlu kamuflase lagi. Penampilannya berubah dengan tenang, Taois Parubaya yang berubah menjadi sanggul rambut jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Wajahnya seperti batu giok yang halus dan berkilau, mengenakan jubah Tao, galaksi menempel, triliunan bintang dengan jelas padam secara tiba-tiba, melayangkan kemegahan bintang. Tidak diragukan lagi, ini adalah penampakan Kaisar Abadi Wuxuan yang sebenarnya. Keunggulan Anda mungkin akhirnya muncul. Su Yi berkata. Kaisar Wuxuan itu terkejut namun berkata, teman kecil menebak dengan benar, awal saya akan datang. Su Yi berkata, jika bukan karena kamu, aku akan membuang ini karena tidak menginginkan pedang. Pedang yang bisa kamu ambil sekarang dengan sangat baik. Pusuan akhirnya mengerti mengapa Su Yi bisa membuangnya terlebih dahulu sebelum pedang dewa itu. Sangat sederhana, tidak takut pada raja saat ini, tetapi takut pada kaisar surga ini. Misalkan, jika sebelum Su Yi ada pedang di sampingnya, dewa ini akan membunuh secara tiba-tiba, tapi, apakah konsekuensinya harus serius? Pedang ini tidak peduli apapun, karena kamu adalah tuanku, bagaimana aku bisa menangkap seseorang yang cantik? Kaisar Wuxuan tersenyum dan berkata, tentu saja, jika teman kecil itu bersedia menawarkan pedang ini atas inisiatifnya sendiri, aku tidak akan cukup kejam untuk menolaknya. Su Yi berkata langsung kepada pemuda berjubah hijau itu, bukankah peluang emas saat ini hilang dengan cepat? Dapat mengikuti Tuhan untuk bekerja, adalah banyak hal yang tidak terpikirkan seumur hidup. Pemuda berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya dengan tegas, saya bukan manusia, oleh karena itu saya tidak tertarik, sekarang saya hanya ingin mengerjakan sapi untuk membuatkan kuda untuk Tuan dengan sepenuh hati. Su Yi, dewa yang dalam dan kering tertawa, menarik. Kilatan cahaya pupilnya bergerak, menyerupai membuat apa saja. Su Yihu berkata, terowongan, benar, saya sudah berpikir jernih, mengapa Anda tidak bertindak sebelumnya, sampai saat ini benar-benar ada, ya Tuhan, bagaimana pekerjaan sebenarnya menyusut. Kaisar Wuxuan membatalkan jarinya, berikan aku minuman keras, aku menghilangkan keraguan untukmu. Su Yi mengeluarkan minuman keras untuk dibuang. Kaisar Wuxuan mengangkat kepala untuk minum sepuasnya, lalu berkata sambil tersenyum, sangat sederhana, setelah orang-orang ini pergi, mereka akan menyadari bahwa pedang yang kamu peroleh ini, juga sama dengan membantuku memecahkan masalah yang sangat menyusahkan. Mulai sekarang, wilayah abadi ini, siapa yang bisa mengetahui pedang menyedihkan yang aku peroleh ini? Tapi pot hitam ini, hanya bisa dibawa oleh teman kecilmu. Su Yi tiba-tiba mengacungkan jempolnya, layaknya jalan setan Tuhan, cukuplah menjadi jahat. Kaisar Wuxuan tidak banyak berpikir, sambil tersenyum berkata, kebijaksanaanku dan kecerdasanku terhadap teman-teman kecil, kagumi. Ketika negara Auramin, setelah saya patuh, bertemu dengan mata pencaharian Anda, tentu saja akan bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Sekarang, selama kamu membantu kesibukan kecilku yang tidak berguna, dedaunan bisa pergi. Su Yi berkata, membantu. Seorang anak muda berjubah hijau dengan jari Tuhan yang dalam dan kering, mengacu pada tempat yang jauh. Roh pedang ini selalu mengikutimu, selama kamu mengizinkannya memasuki pedang yang sangat menyedihkan, jaminan tidak muncul, tidak dimulai. Wajah anak muda berjubah hijau itu tenggelam dan menjadi marah, Wol campuran tua, Tuan ini memegang mulut ibumu yang tua. Kaisar surga Wuxuan, roh pedang ini, temperamennya sangat pemarah. Su Yi berpikir dan berkata sambil tersenyum, oke. Anak laki-laki berjubah hijau itu membosankan, dan dia cemas dan hendak mengatakan apapun. Su Yi pernah berkata, kamu, jika benar-benar orang seperti yang kamu katakan bersedia membuatkan sapi untuk membuatkan kuda untukku, desak dia untuk mengatakannya. Kulit anak muda berjubah hijau berfluktuasi. Kaisar Wuxuan tersenyum di wajahnya, menatap Su Yi, dan menatap pemuda berjubah hijau itu, dengan tenang. Jika sebelumnya Su Yi menolak melakukan hal itu berarti bahwa di lubuk hatinya yang terdalam, dia belum benar-benar melepaskan pedang yang sangat menyedihkan itu, kemungkinan besar itu adalah tindakan yang bijaksana. Di tangan terdapat kartu di tangan yang juga menarik aspeknya. Jadi, Kaisar Wuxuan tidak keberatan membunuh Su Yi. Kecuali ini, biro ini yang paling brutal adalah, membuat pemuda berjubah hijau itu dijebak oleh tuan yang mengenalinya atas inisiatifnya sendiri. Bahkan jika anak muda berjubah hijau akan menerima perintah dari perilaku seperti sebelumnya, tapi perasaan terdalam tidak kemungkinan kecewa, benci dan tidak puas.
Jadi, itu sudah cukup. Kaisar Wuxuan, dia dapat menggunakan kekecewaan pemuda berjubah hijau dengan mudah, membuatnya tunduk sepenuhnya. Sampai melihat bahwa Suyi tidak menolak, perasaan terdalam Kaisar Wuxuan pada dasarnya menyimpulkan, pengembang pedang batas yang bebas dan tidak terkekang ini adalah orang yang benar-benar pintar. Menyerah, menyerah, mengabaikan pedang dewa yang tidak memenuhi syarat, bisa mendapatkan peluang kecil untuk bertahan hidup. Namun, perasaan terdalam Kaisar Wuxuan juga sedikit kecewa. Untuk mempertahankan penghidupan, dapatkah membuang sesuatu, sebelum menjebak seseorang, karena roh pedang yang membunuh musuh, seperti yang dikembangkan oleh pedang muda ini, benarkah dapat digabungkan dengan dirinya sendiri untuk dihargai? Saya, pemuda berjubah hijau itu menundukkan kepalanya dan bersuara serak, janji Tuan. Lompatan kembali ke pedang, tenang. Mengatakan bahwa pedang statis melayang di dalam aura seren yang parah dan tidak menyenangkan juga menghilang tanpa terlihat. Dewa mendalam yang kering, pedang pencambuk, dia tidak memandang Suyi dari jauh, berkata, pedang dipupuk, selalu hidup dan mati tanpa rasa takut, tetapi untuk mempertahankan penghidupan, tidak ada intinya, apakah ini pedang asli? Mengolah, Suyi tersenyum, pedang asli apa yang dipupuk? Menurutku, cucumu yang bukan master, aku mungkin tidak punya waktu untuk mengajarimu prinsip utama. Kaisar Surga Wuxuan, di wajahnya, meski memiliki ekspresi bahagia, tatapannya diam-diam memotong 3 poin, berkata, kamu bisa menuntun orang itu berjalan. Suyi, Muking, berkata, yang mulia harus meletakkannya terlebih dahulu. Kaisar Wuxuan berkata, saya belum mematuhi hal ini, memiliki keterampilan, apakah Anda sendiri yang memimpin mereka berjalan? Tampilannya merenung. Suyi menghela nafas, ini mungkin tidak lazim. Dewa yang dalam dan kering tidak dapat menahan diri untuk berkata sambil tersenyum, kode normalisasi 1 halaman. Ini adalah cara negosiasi transaksi, teman kecil ini yang dapat Anda tinggali. Apakah saya menunjukkan belas kasihan secara khusus, mendesak teman kecil untuk menjangkau air setelah mengambil 1 inci pun tidak? Kulit Pusuan suram. Pertunjukan Tuhan yang kering dan mendalam ini sangat ramah, sangat sesuka hati, tidak memiliki pendirian apapun. Tapi ekspresi dan metodenya sebenarnya sombong dan tidak punya pikiran, membuat orang takut dan tertindas. Suyi menatap momen Kaisar Wuxuan dan berkata, salahkan saja aku yang melihat satu bagian darimu. Beberapa kata yang sangat membingungkan. Kaisar Wuxuan mulai, tiba-tiba menyerupai, berkata sambil tersenyum, ketika negara Auramin, berpikir bahwa saya adalah orang yang pandai berbicara. Kamu, terlalu naif. Kaisar Wuxuan menghela nafas dengan emosi, aku bisa bermain di tempat yang ramai, bisa menganggap semua makhluk hidup setara, tapi, premis kesetaraan semua makhluk hidup adalah, aku di atas semua makhluk hidup. Dia memandang Suyi dan berkata, baca, kamu pernah membuatku menghargai 3 poin persahabatan. Ambil kesempatan ini dan aku akan memberimu kelas. Tuhan apa? Dao surgawi memberi, menyerahkan kehidupan, yang seperti surga di wilayah abadi. Kamu merasa, surga akan keberatan, apakah kamu memarahi dia sebagai surga yang pintar? Apakah Anda akan peduli dengan apa yang Anda anggap tinggi untuk melihatnya? Kaisar Wuxuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tidak bisa. Demikian pula, saya dapat menyampaikan keinginan Anda kepada Anda, tetapi Anda tidak boleh percaya, Anda dapat memperlakukan saya setara. Suatu hari bukan Tuhan, adalah semut pada hari pertama. Dunia ini tidak baik, menganggap banyak hal sebagai anjing dan jerami sebagai hal yang tidak berharga. Mungkin Anda membuat saya menghargai 3 poin, tetapi dalam analisis terakhir, Anda dan semua makhluk hidup lainnya tidak banyak perbedaan. Dia tersenyum, bertanya dengan lembut, mengerti. Penindasan yang tak terlihat, membuat Pusuan agak sulit bernapas. Suyi merenung, lalu mengangguk dan berkata, dimengerti. Tapi bagaimana perasaanku, tingkat penglihatan ini, pada akhirnya menjadi lebih rendah. Dia pernah merasakan sikap anggun Hebo, Biksu Buddha Gongye. Telah mengalami elemen Wan yang memegang pedang ruang dan waktu, tentunya mengendarai generasi yang anggun berada di atas pikiran duniawi. Pengalaman yang datang dari banyak reruntuhan yang mendalam membatalkan Chen, mengubah musuh bebuyutan menjadi metode domba yang tak tertandingi. Juga setelah mendengarkan iblis hati pertama yang menyebutkan, tempat Kaisar Abadi adalah pedang bermata 2, tidak hanya dapat membuat batas takdir menguasai dunia, tetapi juga membelenggu Tuhan untuk pergi ke kaki regulasi takdir sungai lainnya pantai. Dalam situasi tingkat ini, ketika mendengar pendapat seperti itu dari Kaisar Wuxuan, tentu saja tidak ada banyak perasaan. Bahkan terasa, pola dan visi Kaisar Wuxuan lebih kecil. Kaisar Wuxuan menatap, berkata sambil tersenyum, orang biasa memandangi laut, merasa tidak berdaya dan frustrasi, tetapi teman kecil yang kamu cemooh, aku menggambar 1 hari untukmu, kamu sebenarnya hanya melihat sudut tanduk hari, apa itu? Di perbedaan hari pemandangan sumur. Mengatakan, dia menyerupai minat yang memudar, berbicara pada diri sendiri, seandainya saya ingin menjadi banyak, batasannya tidak mencukupi, dengan itu mengobrol, bersiul ke sebuah tonggak sejarah, saya memahami ketidaktahuan Anda. Suyi berkata seperti ini, sebenarnya kata-kata ini diucapkan.
Dewa yang dalam dan kering menggelengkan kepalanya, tidak mau membicarakan hal ini lagi. Dia mencari tangan untuk digenggam, pedang buah persik melolong, jatuh ke tangannya untuk dipegang. Dia melihat ke bawah pedang ini, jika bisa menebak dengan baik, kamu harus mencoba memutarbalikkan pedang ini, mungkin itu jebakan, bisa membunuh salah satu milikku hingga tertangkap basah secara tak terduga. Tapi, ini tidak penting. Kaisar Wuxuan berkata sambil tersenyum, terus terang, aku mendapatkan pedang ini, untuk menghancurkan pedang ini, membuatnya benar-benar layu dari dunia. Suyi mengelus alisnya dan berkata, mengapa? Pandangan Kaisar Wuxuan sangat dalam, pemilik asli pedang ini, pernah menaruh dendam padaku, alasan ini cukup. Mengatakan, ujung jarinya menyusul. Pedang persik Ikebana meraung, bila pedangnya tiba-tiba bergetar hebat, memiliki tanda kehancuran yang samar-samar. Di bilah pedang, teriakan pemuda berjubah hijau itu menyebar karena marah. Suyi menyipitkan matanya dan mengambil langkah maju secara tiba-tiba. Sungguh, kamu benar-benar tidak membuang pedang ini. Kaisar Wuxuan tertawa, teman kecil, bandingkan, pikiran dan trikmu, pada akhirnya terlalu lembut. Bang! Kedua tangannya memancarkan kemegahan dewa perak yang mempesona, menyerupai pembakaran galaksi, penindasan yang kejam pada pedang buah persik. Pada saat yang sama, tekanan Tuhan dari tempat tirani menyebar secara tiba-tiba, seperti tsunami tanah longsor, menekan bentuk Suyi dalam satu gerakan, dan tidak mampu lagi bergerak sedikitpun. Ini peringatan, jika tidak bijaksana, aku hanya bisa membunuhmu. Kaisar Surga Abadi Wuxuan tersenyum. Saat berbicara, seluruh tubuhnya menyebarkan cahaya perak yang mengerikan, mengguncang bentangan dunia ini hingga bergetar, kubah surga seluruh dunia benua King Feng, menutupi keinginan menyedihkan dari orang-orang kelas aliran cahaya perak. Itulah prestise kaisar. Rahasianya seringkali dapat memengaruhi dunia benua. Bila pedang buah persik meratap, seperti menangis sedih, pada gagang pedang hitam legam, desain bunga persik berwarna merah tua seperti darah. Melihat dengan matanya sendiri pedang ini hancur. Bang! Itu menekan kekuatan dan pengaruh Dewa Suyi dengan keras, dan hancur dengan keras. Transfer Suyi dilanjutkan. Jubah merah muncul tiba-tiba, sebelum menghalangi Suyi Shen. Saudara yang baik, kamu bukan orang pertama yang marah, membuatku memotongnya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2768. Jubah merah menyala pengunjung itu berkibar, dan jubah berlengan itu berenang seperti naga api, dengan satu tangan digagang pedang di pinggangnya, dan tangan lainnya dengan lembut mengusap pipinya. Suyi terkejut. Dia sangat terkesan dengan jubah merah ini. Dalam perjalanan ke Long River of Destiny, pria dengan pedang panjang dalam sarung perak dan jubah merah ini muncul sebelumnya. Angkat tangan dan lemparkan kaki, Anda punya gaya sendiri. Bahkan gadis baba dengan latar belakang misterius mengomentari orang ini sebagai orang yang tak terduga. Tapi yang benar-benar dipedulikan Suyi adalah bahwa pemuda berjubah merah dan Jiang Wuchen ini saling kenal, memanggilnya saudara, dan biasa mengunjungi rumah bordil bersama. Suyi tidak pernah menyangka jubah merah ini akan muncul lagi saat ini, di dunia luar Huai Huang. Sebelum Suyi bisa memikirkannya, pria berjubah merah itu sudah bergerak. Dentang, dunia berguncang. Segera, sosok Kaisar Kuksuan mundur dengan keras di kejauhan, dan pedang dao bunga persik yang semula ada di tangannya diambil dan muncul di tangan pria berjubah merah. Semuanya terjadi dalam sekejap, sangat cepat. Saudaraku yang baik hanya dalam keadaan bebas dan tidak terkekang sekarang, kamu Kusuan, sebagai Kaisar Surga, tetapi kamu menggertak yang kecil dengan yang besar, bukankah kamu merasa tidak tahu malu? Dengan sentuhan di antara pria berjubah merah, pedang dao bunga persik yang telah mengerang dan gemetar diam-diam kembali menjadi tenang. Dia mengangkat matanya dan menatap Kusuan di kejauhan, belum lagi, kamu juga tahu bahwa aku menyegel pedang ini di bawah Gunung Kuyu, tetapi kamu ingin menghancurkannya, tetapi kamu tidak menganggapku serius. Kaisar Kuksuan mengumpulkan lengan baju dan jubahnya, dan berdiri tegak, auranya seperti gelombang pasang, yang membuat dunia bergetar dan ribuan orang meratap. Dia menilai pria berjubah merah dengan matanya, dan berkata sambil mencibir, Lu Hongpao, kapan kamu menjadi laki-laki? Kamu bahkan mengenali seorang junior sebagai saudara. Mungkinkah kamu ingin sapi tua makan? Rumput lembut, ledakan, sosok pria berjubah merah itu tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, itu muncul di atas kepala Kusuan Tian, mengayunkan pedang dao bunga persik, dan menebas dengan keras. Lengan baju Kusuan Tiandi berkibar, memicu galaksi cahaya perak yang tak berujung. Dalam sekejap, keduanya bertarung berkali-kali. Hampir luar biasa cepat. Dalam penglihatan Suyi, ketika pertempuran ini dipentaskan, dunia berubah, alam semesta terbalik, sungai waktu kacau, dan ruang benar-benar runtuh. Tidak mungkin untuk melihat detail pertarungan antara keduanya. Ini adalah pertempuran di tingkat Kaisar Surgawi, itu akan dengan mudah memengaruhi jalan surga di benua dan mengganggu rahasia surga, bukan pertapa lain yang menonton pertempuran itu. Hanya mengedipkan mata, pria berjubah merah muncul entah dari mana, dengan punggung menghadap Suyi, dan jubah merahnya, yang seperti api dan darah, berkibar dan mengeluarkan suara.
Di kejauhan, Kaisar Langit Kuksuan juga berdiri kokoh, tetapi alisnya berkerut rapat, sanggulnya acak-acakan, dan rambutnya yang panjang tergerai. Masih ada sedikit bekas pedang di bagian depan dadanya, meskipun dia pulih dalam sekejap, jubah Tao yang mengalirkan miliaran bintang jelas sedikit lebih gelap. Dulu, kamu bukan tandinganku dalam pertempuran untuk mengakhiri Dharma. Sekarang jutaan tahun telah berlalu, mengapa kamu masih melakukan ini? Pria berjubah merah itu bertanya dengan serius. Kaisar Langit Kuksuan tertawa keras, seberapa kuat Lu Hongpao-mu? Paling-paling, kamu hanya sedikit lebih kuat dariku, tetapi jika kamu benar-benar bekerja keras, Lu Hongpao-mu mungkin tidak akan bisa menang. Lu Hongpao mengeluarkan suara oh, dan tiba-tiba menghilang lagi. Ledakan, pertempuran dipentaskan lagi, dan keduanya terbunuh dalam sekejap, dan mereka menghilang. Di bagian langit dan bumi ini, hanya ada prestise kekaisaran yang menakutkan yang hilang dari mereka berdua, bahkan jika itu hanya aura yang tersisa, itu menjungkirbalikkan dunia, dan butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Suyi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, dan berkata, jadi, dia adalah Lu Hongpao. Di samping, Pusuan berkata dengan mata yang rumit, teman Taois, kamu menyembunyikannya terlalu dalam, kenapa tidak apakah kamu tidak pernah mengungkapkannya? Apakah Kaisar berjubah merah adalah saudara baik yang menikah dengan Jinlan? Itu adalah generasi permaisuri Jue yang terkenal di Tianyu Abadi. Di tengah pertempuran, langit yang telah terbunuh ke wilayah langit abadi berlumuran darah. Su Yi diam. Dia terdiam di dalam hatinya, bagaimana dia bisa tahu bahwa Lu Hongpao akan berubah menjadi seorang pria dan muncul? Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Lu Hongpao, seorang kaisar wanita surgawi, sering mengunjungi rumah bordil bersama Jiang Wuchen? Dan ketika saya pertama kali bertemu diri saya sendiri, saya dengan ramah mengundang diri saya untuk mengunjungi rumah bordil jika saya memiliki kesempatan di masa depan. Itu hanya, di luar batas. Pusuan tiba-tiba berkata, rekan Taois, mungkinkah Kaisar Langit berjubah merah tidak muncul, jadi kamu berhasil menyelamatkan pedang Kaisar Langit? Su Yi bersenandung. Dia tidak menjelaskan bahwa iblis pertama dalam sarung busuk telah meninggalkan bekas pada pedang dao bunga persik, dan selama tanda itu terungkap, Kaisar Kuksuan dapat lengah. Ledakan. Ledakan menggelegar terdengar dari luar langit. Dan Lu Hongpao muncul di samping Su Yi lagi, meregangkan tubuh dengan santai. Dia masih berwujud laki-laki, dengan sosok yang luar biasa, dan jubah merahnya berkibar seperti awan darah, anggun dan genit. Di kejauhan, sosok Kaisar Kuksuan juga muncul begitu saja. Dari atas ke bawah, tidak ada tanda-tanda luka apapun, tapi ada pandangan suram yang tersisa di wajah seperti batu giok itu. Lu Hongpao, apakah kamu terlalu serius? Dia memandang Lu Hongpao dengan ketidakberdayaan di matanya, terowongan ruang waktu yang mengarah ke sungai panjang takdir telah didirikan di luar pulau King Feng sebelumnya. Apakah Anda benar-benar berencana untuk berbagi hidup dan mati dengan saya? Lu Hongpao, seorang wanita gila, baru saja pergi jauh-jauh keluar benua King Feng, dan bahkan menggunakan teknik rahasia ruang waktu untuk membawanya ke sungai takdir untuk membagi hidup dan mati. Ini hanya gila. Sungai dan danau tidak hanya tentang pertempuran dan pembunuhan, tetapi juga kecanggihan manusia. Dari zaman kuno hingga sekarang, di antara 9 kaisar surga, siapa yang dengan mudah membagi hidup dan mati karena hal-hal sepele? Sayangnya, Lu Hongpao akan melakukannya. Dan berhasil. Saudaraku diintimidasi, dan aku diintimidasi. Apa salahnya membagi hidup dan mati? Lu Hongpao berkata dengan acuh tak acuh, kamu layu dan hargai hidupmu, aku berbeda. Kaisar Kuksuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya, kepalanya menjadi pusing, tanyakan pada saudaramu, apakah aku mengatakan sebelumnya bahwa aku akan membunuhnya? Lalu mengapa kamu mengambil Great Compassion Sword? Lu Hongpao mencibir, kamu masih cukup berani untuk memperlakukan saudaraku seperti semut, apakah kamu pantas mendapatkannya? Ledakan, pakaiannya berkibar liar, darah seperti air pasang, dunia dalam kekacauan, dan prestise kekaisaran yang menakutkan berkecamuk selama 9 hari. Jelas harus melakukannya lagi. Kaisar Kuksuan berkata dengan marah, teman kecil, kamu datang untuk menghakimi. Apakah di kerajaan Huai Huang atau Barusan, pernahkah aku membunuhmu? Adapun kata-kata itu, setiap kalimat berasal dari hati, tetapi sama sekali tidak ada maksud fitnah atau hinaan. Saat dia mengatakan itu, dia memiliki ekspresi cemberut di wajahnya. Belum lagi, dalam kapasitasku, jika bukan karena penghargaan, mengapa aku mendiskusikan kebenaran yang diakui dunia ini dengan seorang Xiao Yaojing? Xiao Yaojing, aku bisa melihat bahwa kamu masih memandang rendah kakakku. Lu Hongpao menyerang lagi, pedang Peach Blossom Dao berdentang, dan auranya lebih menakutkan dari sebelumnya. Su Yi merasakan sakit yang tajam di depan matanya, dan mau tidak mau merasakan keterkejutan di hatinya. Untuk pertama kalinya, saya sangat menyadari betapa menakutkannya kekuatan Kaisar Surga, ketika perbedaan alam terlalu jelas, bahkan jika keadaan pikiran tidak dapat terpengaruh, tubuh akan memiliki reaksi naluriah yang berbahaya. Ledakan, 2 Kaisar Surgawi sekali lagi membunuh 9 hari lagi. Untuk keberadaan tingkat ini, dunia King Fengzu tampaknya sangat luas,
tetapi pada kenyataannya hukum-hukum surga kurang, dan mereka terkekang dalam pertempuran, tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka sama sekali. Tapi di luar Eternal Sky Territory, itu berbeda. Pusuan menghela nafas, jika saya memiliki Kaisar Surgawi sebagai saudara laki-laki saya hanya bisa memeluk paha saya dan makan makanan lunak dalam hidup ini, dan saya akan tetap berlatih Tao. Sui, segera, Pusuan menoleh dan berkata dengan mata aneh, rekan Tao, apakah Anda benar-benar berpikir untuk mengadopsi saya sebagai anak angkat? Saya tidak memiliki keterampilan lain, tetapi saya sangat masuk akal. Sui mengirim pesan, pergilah. Dengan ekspresi kesal di wajahnya, Pusuan bergumam, sayang sekali. Jika Anda adalah ayah angkat saya, bukankah itu berarti Kaisar Pao Merah adalah paman saya? Tidak, dia seorang wanita, saya harus memanggil Hong Pao Bibi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di samping Pusuan, siapa bibimu? Pusuan menoleh dan melihat Lu Hongpao muncul di sampingnya pada suatu saat, keringat dingin keluar di dahinya. Namun, siapa Pu Hyun, yang tidak bisa menghadapi situasi sekecil itu? Dia terbatuk, dan berkata, saya mendengar senior itu adalah saudara laki-laki Su Daoyou, jadi bagaimana junior ini berani mendiskusikan persahabatan dengan teman-teman Su Daoyou? Oleh karena itu, saya ingin mengakui Su Daoyou sebagai ayah angkat, dan menurunkan senioritas saya untuk menunjukkan menghormati senior dan Su Daoyou. Mendengar kekeliruan dan ajaran sesat seperti itu, Lu Hongpao tidak bisa menahan diri untuk sesaat tertegun, bakat. Pusuan terhibur, dan buru-buru berkata dengan rendah hati, saya malu, bagaimana junior ini bisa mendapatkan persetujuan dari senior. Lu Hongpao tidak bisa menahan tawa, aku tahu kamu, namamu Jin Xuan, kamu adalah penerus ketiga Jiang Wuchen, kamu sangat baik. Kamu memiliki pikiran yang cemerlang, dan yang langka adalah kamu juga bisa berbicara dengan baik. Pusuan tercengang, Kaisar berjubah merah benar-benar mengenal dirinya sendiri. Lu Hongpao memandang Suyi, kamu tidak memberitahunya, tapi sebenarnya kamu. Suyi menggelengkan kepalanya dengan tenang. Lu Hongpao segera mengerti dan tidak melanjutkan. Di kejauhan, Kaisar Langit Kuksuan berkata dengan marah, sudahkah Anda menyelesaikan obrolan? Katakan setelah obrolan, apa sebenarnya yang Anda inginkan, Lu Hongpao, untuk berhenti di sini? Bukannya dia tidak ingin pergi, tetapi dari awal hingga akhir, seluruh tubuh Lu Hongpao terkunci rapat padanya, dan dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali, yang sangat merepotkan. Pada saat ini, Kaisar Surgawi Kuksuan sangat tertekan, memikirkan apa yang dikatakan beberapa kaisar dari wilayah surga abadi, dia lebih suka mengambil jalan memutar daripada memprovokasi Lu Hongpao. Wanita itu sangat sulit, benar-benar tidak masuk akal untuk menjadi gila. Seperti saat ini, Lu Hongpao berkata dengan dingin, saya tidak terburu-buru, bajingan tua, mengapa Anda terburu-buru? Buat saya cemas, dan saya akan pergi ke Sekte Taiwu Anda sebagai tamu setiap hari mulai sekarang. Tidak bisa membunuh kamu bajingan tua, dan tidak bisa membunuh murid dan cucumu. Hati Kaisar Kuksuan menegang, ini bukan ancaman, tetapi dengan temperamen Lu Hongpao, dia benar-benar berani melakukan ini. Dia memandang Suyi, berpura-pura dianiaya, dan berkata, teman kecil, kita dua bersaudara tidak saling mengenal. Pahlawan menghargai pahlawan, tidak ada permusuhan sama sekali. Kenapa begitu, Tuan Pao Tiandi? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2769. Kaisar Surgawi Kuksuan memiliki wajah sedih, sangat tidak berdaya. Kaisar Surga, dianugerahkan melalui surga, tujuan takdir, seperti surga abadi. Pertarungan antara Kaisar Langit dan Kaisar Langit seperti pertarungan antara dua penguasa surga, yang akan dengan mudah mempengaruhi situasi dunia dan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi dan serius. Dan Lu Hongpao adalah salah satu lawan yang paling sulit dan menyusahkan di antara 9 Kaisar Surgawi. Jika seorang wanita tidak masuk akal, siapa yang peduli dengan banjir? Oleh karena itu, Kaisar Langit Kuksuan mencubit hidungnya dan menahannya. Dan dia tahu bahwa inti masalahnya adalah Suyi, jika Suyi, yang dianggap sebagai saudara yang baik oleh Lu Hongpao, dapat maju, dia akan dapat membuat insiden besar menjadi kecil. Aku tidak bisa membujukmu. Suyi menggelengkan kepalanya, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dapat mengobrol denganku sesukamu, tapi aku tidak boleh berpikir bahwa aku bisa setara denganmu. Suatu hari bukanlah Kaisar Surga, suatu hari adalah semut. Suyi menghela nafas, aku semut, aku tidak bisa disebut pahlawan, dan aku tidak memenuhi syarat untuk bersimpati padamu. Pusuan hampir tertawa terbahak-bahak. Di jalan yang lain, kembalikan tubuh yang lain. Luar biasa, melihat Kaisar Kuksuan lagi, wajahnya kaku dan dadanya sesak, seperti yang diharapkan, dia membacanya dengan benar, anak ini memiliki tangan hitam dan hati hitam, sayang sekali. Kamu bilang kakak baikku adalah semut, bukankah kamu juga mengatakan bahwa aku, Lu Hongpao, adalah semut? Lu Hongpao terkejut, rambut tua, jadi di hatimu, apakah aku begitu tak tertahankan? Kaisar Kuksuan buru-buru ingin menjelaskan. Lu Hongpao menebasnya dengan Peach Blossom Dao Sword.
Perang dimulai lagi. Dua kaisar surgawi sekali lagi membunuh 9 hari lagi. Jubah merah seperti api, bunga persik seperti darah. Begitu pedang dilepaskan, jalan menjadi kosong. Pusuan menghela nafas, saya tidak tahu keindahan sebenarnya dari kaisar surga di masa lalu, tapi sekarang saya melihatnya, saya melihat ke atas gunung dan merasa malu pada diri saya sendiri. Suyi menyesap anggur, tidak ada orang di sini, apa yang kamu banggakan, apakah itu menjijikkan? Pusuan berkata dengan malu, setiap kalimat penuh dengan perasaan yang sebenarnya, sulit untuk mengendalikannya, itu wajar, itu membuat ayah angkatku tertawa. Suyi, ada ledakan tawa, dan Lu Hongpao muncul lagi. Dia menamparkan bahu Pusuan dengan tamparan, Jian Xiu bertingkah seperti ini, tentu saja, dengan sikapmu, jalannya bisa diharapkan. Pusuan kewalahan oleh sanjungan, dan dengan cepat berkata bahwa para senior memujinya dengan tidak masuk akal, yang membuatku merasa malu. Suyi sudah terbiasa dengan itu. Pusuan, yang berlatih meditasi dan berlatih pedang, adalah orang yang luar biasa. Dia menyanjung Lu Hongpao benar. Tapi melihat ke langit dan bumi, pertapa mana yang tidak gemetar dan ketakutan di depan Kaisar Langit. Sebagai perbandingan, penampilan Pusuan bisa dikatakan bergoyang dengan bebas. Dari sudut pandang ini, keadaan pikiran dan sikap Pusuan benar-benar menakjubkan. Orang tua Pusuan itu sudah pergi. Lu Hongpao berjalan ke sisi Suyi, aku tidak takut masalah, tapi aku takut membuat masalah untukmu, saudara yang baik. Lagi pula, Pusuan memiliki sekelompok murid dan cucu dari Sekte Taiwu. Jika dia ingin diam-diam menargetkanmu, itu pasti akan merepotkan. Oleh karena itu, saya melakukan pertukaran dengan Pusuan. Dia berjanji bahwa masalah hari ini akan berakhir. Di masa depan, kecuali Anda mengambil inisiatif untuk datang ke pintu, jika tidak, dia tidak akan mempersulit Anda lagi. Tapi dia tidak akan menjadikan dirinya penjara hanya karena dia takut padaku, Lu Hongpao di masa depan, jika seluruh Sekte Taiwu bermusuhan denganmu, selama masalahnya tidak serius, dia tidak akan berakhir secara pribadi. Ukurannya terserah Anda. Berbicara tentang ini dalam satu tarikan napas, Lu Hongpao menyambar kendi anggur Suyi dengan tangannya, mengangkat kepalanya dan meneguknya, tidak peduli Suyi meminum kendi anggur itu. Suyi tentu saja tidak keberatan. Hanya mata Pusuan yang sedikit aneh. Memang benar bahwa Lu Hongpao adalah seorang wanita. Meskipun dia telah berubah menjadi seorang pria sekarang, melihatnya meminum sebotol anggur dari Suyi begitu saja, Pusuan masih merasa sedikit aneh. Apakah ini dihitung sebagai tidak langsung? Tentu saja, Pusuan tidak berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Lu Hongpao tampaknya mudah untuk diajak bicara, tetapi siapa yang tahu apakah dia akan memotong dirinya sendiri dengan pedang jika dia tidak setuju. Suyi merenungkan kata-katanya, dan berkata, sebenarnya. Lu Hongpao mengembalikan kendi itu kepada Suyi, kamu tidak perlu mengatakannya, dan kamu tidak perlu bertanya. Aku tahu kamu tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Ketika kamu ingat, kamu tidak perlu bertanya, apapun. Anda akan tahu segalanya. Suyi terkejut, lalu mengangguk, baiklah. Dia memang punya banyak hal untuk ditanyakan sebelumnya. Namun, Lu Hongpao jelas tidak ingin membicarakan hal ini. Apa berikutnya? Lu Hongpao berkata, namun, izinkan saya mengingatkan Anda terlebih dahulu, jangan pergi ke Lixin Jiansai. Tidak ada alasan yang dijelaskan. Bagus. Suyi tidak berencana untuk pergi ke Lixin Jiansai dalam waktu dekat, jadi dia tidak peduli. Lu Hongpao dengan lembut mengusap pipi kirinya dengan ujung jarinya, sambil bergumam, jika kamu tidak memiliki urusan penting, aku ingin kamu tinggal di suatu tempat untuk sementara waktu. Suyi berkata, di mana? Wenzhou. Lu Hongpao berkata, 3 tahun kemudian, medan perang Jiuyao, terlarang di Wenzhou akan dibuka, tetapi jumlah orang yang memasukinya akan sangat terbatas. Sebagian dari kuota dibagi lebih awal oleh beberapa pasukan tingkat Kaisar Langit, dan sebagian lagi perlu diperebutkan melalui Asosiasi Taois 9 Cahaya. Asosiasi Taois 9 tokoh dipegang bersama oleh 13 kekuatan budidaya di Wenzhou, dan hanya penerus dari 13 kekuatan budidaya ini yang dapat berpartisipasi. Dan aku harap kamu bisa mengubah identitasmu, bergabung dengan salah satu sekte, dan pergi ke medan perang Jiuyao dalam waktu 3 tahun. Mengatakan itu, Lu Hongpao menceritakan keseluruhan cerita. Medan perang Jiuyao adalah area terlarang pertama di Wenzhou, medan perang kuno yang tersisa dari era akhir Dharma. Ada banyak situs bersejarah dan harta karun yang tersisa dari era akhir Dharma, dan ada banyak peluang. Medan perang kuno ini akan mengalami perubahan setiap 1000 tahun, dan pintunya akan terbuka lebar. Pada saat itu, pertapa luar akan memiliki kesempatan untuk memasukinya untuk menggali keberuntungan. Berbicara tentang hal ini, Lu Hongpao berkata, jika hanya kebetulan dan keberuntungan yang dapat ditemukan di wilayah surga abadi, tidak perlu pergi ke sana. Tapi medan perang Jiuyao ini sangat istimewa. Ada dekrit surga yang telah lama hilang, yang sejauh ini belum benar-benar diperoleh oleh siapapun. Mendengar ini, Suyi segera memahami niat Lu Hongpao, dan berkata, kamu ingin mendapatkan dekrit surgawi ini.
Lu Hongpao tersenyum dan berkata, saya menginginkannya. Setiap kaisar surga menginginkannya. Saya tidak terkecuali. Tentu saja, jika Anda bisa mendapatkannya, Anda bisa mendapatkan keuntungan tanpa akhir di masa depan. Su Yi berpikir, dia baru saja tiba di Eternal Sky Territory belum lama ini, jadi dia berencana untuk tetap tenang untuk sementara waktu, dan mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang urusan Eternal Sky Territory. Usulan Lu Hongpao memang sangat cocok untuk Su Yi. Mengubah identitas, memasuki kekuatan kultivasi tertentu dan tidak aktif, sambil belajar tentang dunia, bersiap memasuki medan perang 9 kemuliaan, dan akhirnya memiliki kesempatan untuk mencari dekrit Dao Surga, pengaturan ini memang sangat bagus. Namun, Su Yi mau tidak mau merasa sedikit aneh, rahasia macam apa yang tersembunyi dalam 9 dekrit surga Dao, mengapa Kaisar Surga tidak pernah melupakannya. Lu Hongpao mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Su Yi, ini rumit, tetapi di waktu luang Anda dapat membaca sendiri slip giok ini. Itu berisi rahasia yang berkaitan dengan 9 dekrit surga. Su Yi juga sopan, dan langsung menyimpannya, terima kasih. Lu Hongpao berseri-seri, dan menepuk pundak Su Yi. Kami adalah saudara baik yang telah mengunjungi rumah pelacuran bersama. Apa yang kamu lakukan dengan kata-kata baik ini? Di satu sisi, Pusuan tidak bisa menahan keterkejutannya. Permaisuri yang pernah mengunjungi rumah bordil bersama Su Yi. Ini, terlalu mengasyikkan, bukan? Su Yi bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan wanita ketika mereka mengunjungi rumah bordil? Yah, jika kamu mau, aku akan mengatur seseorang untuk membuat persiapan untukmu sebelumnya. Lu Hongpao berkata, tentu saja, jika Anda memiliki pengaturan lain, lupakan saja, saya hanya memberi saran, dan itu tidak dapat memengaruhi urusan Anda sendiri. Su Yi terdiam sesaat, dan akhirnya setuju. Lu Hongpao mengangkat semangatnya, jika Anda memiliki saudara yang baik, jika Anda mengambil tindakan, dekrit Dao Surgawi di medan perang Jiuyao benar-benar berada dalam jangkauan Anda. Segera, dia terdiam sejenak, dan berkata, selama tahun ini, kamu tidak perlu khawatir diburu oleh musuh manapun. Premisnya adalah kamu harus berjanji untuk tidak mengungkapkan identitasmu. Setelah terungkap, aku pasti tidak akan menolak untuk menyelamatkanmu, tetapi ini akan membuatku berpikir bahwa kamu jauh lebih rendah darimu pada masa itu. Pada saat ini, ekspresi Lu Hongpao tenang, dan ada keagungan tak terlihat yang menekan hati orang-orang. Dengan kata-kata itu, sepertinya ada kekuatan untuk menguasai gunung. Untuk pertama kalinya, Pusuan merasakan kengerian kaisar berjubah merah ini, tidak perlu melakukan apapun. Pada saat ini, Su Yi menatap Lu Hongpao, dan berkata dengan serius, meskipun saya tidak tahu berapa banyak masalah dan krisis yang akan saya hadapi jika Anda melindungi saya dari angin dan hujan, saya dapat menjamin bahwa dalam setahun, tidak ada seorang pun akan tahu siapa aku. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak menebak mengapa Lu Hongpao mengatur agar dia pergi ke Wensu? Mungkin karena keputusan surgawi itu. Tapi yang terpenting, lindungi diri Anda dari badai langit abadi. Su Yi tidak akan pernah melupakan berapa banyak orang di alam surga abadi yang ingin membunuhnya dengan cepat. Dia juga tahu bahwa begitu identitasnya bocor, dia akan jatuh ke dalam krisis yang paling serius. Dalam keadaan seperti itu, Lu Hongpao membuat pengaturan seperti itu, jelas untuk memblokir semua angin dan hujan sendirian, sehingga Su Yi memiliki waktu untuk berhibernasi dan tumbuh. Bagaimana mungkin Su Yi tidak berterima kasih untuk ini? Lu Hongpao berkedip dan berkata sambil tersenyum, terlihat bahwa kamu telah menyadari niat baik dari saudaraku yang baik. Jadi itu bagus, dan tidak perlu bicara omong kosong. Su Yi tersenyum, mengambil kendi dan hendak menyesapnya, ketika dia tiba-tiba teringat bahwa kendi itu telah diminum oleh Lu Hongpao, jadi dia berhenti di situ. Sudut bibir Lu Hongpao sedikit terangkat, setengah tersenyum. Su Yi menyerahkan kendi itu secara alami, kamu minum, aku punya lagi. Tanpa penjelasan apapun, itu dimasukkan ke Lu Hongpao, menyebabkan Lu Hongpao segera memutar matanya. Su Yi berpura-pura tidak melihatnya, dan mengeluarkan kendi anggur lagi. Sebelumnya, saya mendengar Anda mengatakan bahwa, dekrit Tianshu, di kaki Gunung Kuyu ditinggalkan oleh Anda, dan bahwa pedang welas asih agung adalah juga disegel olehmu. Bisakah kamu menjelaskannya padaku? Katakan padaku kenapa. Lu Hongpao berkedip dengan gugup, bukankah aku mengatakannya sebelumnya? Ketika kamu memikirkan masa lalu, kamu akan memahaminya sepenuhnya. Su Yi. My Novel. Supreme Sword God, Chapter 2770. Lu Hongpao menyerahkan Su Yi pedang Dao yang berganti nama menjadi Bunga Persik. Karena pedang ini mengenalimu sebagai tuannya, itu tentu saja milikmu. Singkirkan dengan hati-hati. Meskipun tidak banyak kekuatan asli yang tersisa di pedang, itu juga dapat digunakan sebagai kartu truf. Tidak sulit untuk membersihkan beberapa raja surga. Namun, pedang ini rusak parah. Jika tidak ada rasa takut akan hidup, lebih baik menggunakannya sesedikit mungkin. Di satu sisi, Pusuan hanya bisa menghela nafas, senior benar-benar memperhatikan ayah angkatku. Ayah, Lu Hongpao tertawa terbahak-bahak. Su Yi hampir tidak bisa membantu tetapi ingin menendang Pusuan,
orang ini begitu meresap dan panik sehingga dia takut sanjungan. Lu Hongpao memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menarik senyumnya, apakah kamu keberatan meminjamkan anak ini kepadaku sebentar? Suyi terkejut, maksudmu Pusuan? Ya, Lu Hongpao berkata, alamnya tidak stabil, dan potensinya belum dimanfaatkan secara ekstrim. Saya berencana untuk mengirimnya ke tempat di mana dia dapat mengasah keterampilannya. Jika tidak, jika dia terus mengikuti Anda dengan sisi seperti ini, akan sia-sia-siakan potensi dan perbaikan tubuh ini. Karena, di masa depan, bahkan jika Anda dapat menginjakkan kaki di alam kerajaan surgawi, Anda ditakdirkan untuk hilang dari semua orang. Suyi berpikir sejenak dan langsung setuju. Pusuan sangat diam. Suyi tersenyum dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sangat ingin memeluk paha kaisar dan makan makanan lunak? Sekarang ada kesempatan di depanmu, mengapa kamu tidak mengungkapkannya dengan cepat? Pusuan menggelengkan kepalanya, saya tidak ingin pergi. Dia tidak perlu peduli dengan kaisar surga atau praktiknya, dia hanya ingin mengikuti sisi Suyi untuk melakukan sesuatu. Segera, Pusuan berkata dengan menyedihkan, rekan Taois, bagaimana Anda bisa tega meminjamkan saya begitu saja? Itu membuat saya sangat sedih. Meskipun saya tidak memiliki banyak pujian selama ini, saya juga bekerja keras, apalagi tanpa saya di pelana. Suyi menyela, dengarkan aku. Suara Pusuan tiba-tiba berhenti. Setelah lama terdiam, pendekar pedang tampan yang berlatih meditasi dan berlatih ilmu pedang dengan pakaian putih ini akhirnya sedikit menganggukkan kepalanya. Bagus, Lu Hongpao berkata, ketika rekan Daoisu kembali dari medan perang Jiuyao, saya akan mencoba yang terbaik untuk menyatukan Anda kembali dengannya. Tentu saja, jika kamu ingin memenuhi persyaratanku hanya dalam 3 tahun, kamu akan sedikit menderita. Pusuan berkata dengan percaya diri, senior, jangan khawatir, junior ini tidak memiliki keterampilan lain, tetapi dalam menanggung kesulitan, dia tidak pernah takut pada siapapun. Lu Hongpao menepuk bahu Pusuan dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Saya harap Anda bisa melakukan apa yang Anda katakan. Melihat senyum yang tidak dapat dipahami di wajah Kaisar Langit, Pusuan tiba-tiba merasa sedikit bersalah dan memiliki firasat buruk. Tetapi sebelum dia dapat mengajukan pertanyaan lagi, Lu Hongpao telah menoleh untuk melihat Suyi, saudaraku, saya harus pergi sekarang. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menanyakannya. Lagi pula, saya mungkin tidak dapat jawab mereka. Suyi berpikir sendiri, sungguh kentut. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk, tidak peduli apa, aku masih ingin berterima kasih atas tindakanmu kali ini. Aku, Suyi, tidak akan pernah melupakan kebaikan seperti itu. Lu Hongpao tidak tahu harus memikirkan apa, dia mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang dengan tawa, air mata akan jatuh. Dia menyodok keras bahu Suyi dengan jarinya, kamu, kenapa kamu sopan padaku? Ketika kamu memikirkan masa lalu, kamu pasti akan menamparkan dirimu sendiri. Suyi terkejut, kenapa? Karena, Lu Hongpao memiliki tatapan aneh di matanya, kamu mengatakan sebelumnya bahwa persahabatan antara saudara kita tidak ada bandingannya di surga dan bumi, dan siapapun yang berani bersikap sopan satu sama lain akan menjadi cucunya. Suyi, Pusuan menundukkan kepalanya dan tetap diam, takut jika dia tidak bisa menahan tawa, itu akan membuat Suyi marah. Mereka yang tidak tahu tidak dihitung. Suyi berkata, sekarang aku tahu, aku tidak akan sopan lagi padamu. Ayo, pulihkan wajahmu yang sebenarnya, dan biarkan aku, saudaraku yang baik, membuka mataku dan melihat seperti apa sikap sebenarnya dari jubah merah surgawi. Kaisar, Lu Hongpao berkata sambil tersenyum, jika kamu memulihkan ingatanmu, kamu tentu akan tahu. Jika kamu tidak dapat pulih, kita akan menjadi saudara dalam hidup ini. Adapun wajah asliku, aku adalah seorang wanita tua dengan penipisan rambut. Jika aku menakutimu, aku akan membunuhmu. Saya tidak tahan. Suyi diam-diam membencinya di dalam hatinya. Bagaimana mungkin seorang kaisar surgawi tetap tidak mampu tampil? Lu Hongpao mengeluarkan gelang giok merah berbentuk seperti naga api dari mansetnya, dan berkata, harta penyimpanan, ada banyak hal baik di dalamnya, ambillah. Tapi Suyi menolak. Dia berkata dengan serius, pertempuran hari ini pasti akan menarik perhatian dunia, selama ada sesuatu yang berhubungan denganmu pada saya, itu akan menimbulkan kecurigaan dan masalah. Dalam hal ini, bahkan jika saya mengubah identitas saya, sekali itu adalah terkena, itu tidak akan baik bagi saya. Setelah jeda, belum lagi, saya memiliki kartu haul saya sendiri di tangan saya, dan saya hanya membutuhkan beberapa sumber daya kultivasi. Lu Hongpao berpikir sejenak, lalu memilah harta karun di gelang itu, menyimpan sumber daya kultivasi, dan mengeluarkan kartu penyelamat hidup itu. Yang mengejutkan Suyi dan Pusuan, ada juga klon dao milik Lu Hongpao yang dijarah dari gelang itu. Melihat ini, Pusuan hanya bisa terkesiap, mengetahui bahwa ini adalah kartu truf LV Hongpao yang khusus disediakan untuk keselamatan Suyi. Bayangkan saja, begitu tiruan dari Kaisar Surgawi muncul, betapa mengerikannya kematian itu.
Dari sini juga terlihat betapa Lu Hongpao sangat peduli dengan keselamatan Su Yi. Ini, sudah siap. Lu Hongpao menyerahkan gelang giok itu kepada Su Yi, jika kamu merasa malu di hatimu, kamu bisa mengembalikan 2 kali lipat kepadaku di masa depan. Pusuan menggosok kedua tangannya, dan berkata dengan senyum minta maaf, senior, bolehkah saya bertanya, junior harus memiliki sapaan yang sama, bukan? Lu Hongpao tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kamu akan mendapat berkat yang tak ada habisnya ketika waktunya tiba. Pusuan pikir itu tidak baik, mengapa ini terdengar mirip dengan apa yang sering dia katakan, membunuh musuh itu baik. Pusuan menolak tanpa ragu, lupakan saja, aku tidak menginginkan junior ini lagi. Jangan tanya cara kultivasi. Junior lahir tanpa berkah, tapi dia tidak tahan dengan berkah yang diberikan oleh para senior. Lu Hongpao tertawa dan berkata, jika saya tidak memberikannya kepada Anda tidak dapat mengambilnya. Jika saya memberikannya kepada Anda harus mengambilnya jika Anda tidak menginginkannya. Pusuan tertawa kering, tetapi tetap diam. Aku akan mengirimmu pergi dari benua King Feng, dan setelah tiba di Sungai Takdir, aku akan menghancurkan jimat ini, dan segera seseorang akan mengantarmu ke wilayah benua Wen. Lu Hongpao sangat lugas, setelah membuat keputusan, dia memberi Su Yi jimat rahasia, dan kemudian menghilang begitu saja bersama Su Yi. Ledakan. Di kedalaman langit jauh, terdengar gemuruh-gemuruh, dan 2 sosok samar-samar terlihat melintas. Pusuan hanya bisa menghela nafas dengan emosi, dikatakan bahwa Kaisar Surga dapat dengan mudah melangkahi tatanan benua dan tatanan surga saat bepergian, dan antar jemput di dalam dan di luar penghalang benua, sekarang tampaknya bahwa itu benar-benar sesuai dengan namanya. Setelah beberapa lama, Lu Hongpao kembali dan berkata sambil tersenyum, Pusuan, tidakkah kamu merasa sedih saat ayah angkatmu pergi? Pusuan menggelengkan kepalanya, ketika saya kembali dari berlatih Taoisme, saya secara alami akan dapat bersatu kembali dengan ayah angkat saya, tidak perlu menjadi sentimental. Tidak buruk, tapi aku harus salah dulu. Dengan lambaian lengan baju Lu Hongpao, Pusuan disingkirkan. Melihat pendekar pedang hebat Muking, Yu Guangjun, dan Yang Ling Qiao yang masih terisolasi dari dunia di kejauhan, Lu Hongpao menghentakkan kakinya. Keluar. Dengan getaran di kehampaan, seorang pria botak raksasa setinggi Zhang muncul dari udara tipis, dengan pola teratai darah di alisnya, yang memikat dan menakutkan. Itu adalah penguasa Baiklu, Raja Iblis Lian Luo. Dengan wajah tersanjung, dia mengangguk dan menundukkan kepalanya, Tuanku, apa perintahmu? Mata Lu Hongpao dingin, dan dia tiba-tiba meninju. Ledakan. Tubuh Tao Yao Jun Lian Luo langsung terlempar ribuan kaki jauhnya, darah menyembur dari mulut dan hidung, dan lubang berdarah ditusuk di dada. Meski begitu, Raja Iblis Lian Luo tidak berani marah, menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dia berlutut di kehampaan, menundukkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu mengapa Tuan marah, tapi saya marah, bersedia menerima hukuman. Monster tak tertandingi dengan reputasi ganas di seluruh dunia, tetapi pada saat ini, dia serendah rumput, berlutut dan menundukkan kepalanya. Aku memintamu untuk melindungi Su Yi dalam kegelapan sepanjang jalan, tapi kali ini kamu menonton dalam kegelapan, kamu benar-benar tidak menganggap serius kata-kataku. Dengan satu langkah, Lu Hongpao mendatangi Lian Luo, matanya dingin, atau, di mata Lian Luomu, kata-kataku sebagai tuan tidak lagi berfungsi. Lian Luo menundukkan kepalanya, tanpa menjelaskan, dia hanya berkata dengan suara yang dalam, bawahan ini tahu kesalahannya, dan terserah tuan untuk menghukumnya. Bawahan ini pasti tidak akan mengeluh. Mengapa kamu tidak menjelaskan 1 atau 2 hal? Lu Hongpao menyesap dari kendi, yang merupakan kendi yang sama yang baru saja diberikan Su Yi. Lian Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan berani. Lu Hongpao mencibir, tidak buruk, jika kamu berani membuat alasan kali ini, aku, Lu Hongpao, akan sepenuhnya mengusirmu dari pengadilan. Lian Luo tidak berani bersuara, dan berlutut di sana dengan kepala tertunduk, tidak berani bernapas. Tentu saja, aku juga tahu bahwa alasan mengapa kamu tidak bergerak adalah karena Great Compassion Sword, para Raja Surgawi itu sama sekali tidak dapat menyakiti saudaraku yang baik. Lu Hongpao berkata dengan acuh tak acuh, kemudian, Patua Kusuan muncul, yang di luar prediksi Anda, dan bukan karena Anda bisa menolak, tetapi mengapa Anda tidak bisa berdiri dan menghadapi Patua Kusuan. Lian Luo berkata dengan suara rendah, bukannya aku takut, tapi Tuan Su tidak pernah berada dalam bahaya hidupnya. Bawahan akan mengingat instruksi Tuan. Kecuali itu masalah hidup dan mati, Tuan. Su tidak boleh menyadari keberadaannya. Lu Hongpao menghela nafas, kamu meremehkan kemampuan Kusuan, Kaisar Iblis, dan melebih-lebihkan prediksimu sendiri. Pada saat itu, pikiran Kusuan bisa membuat kakakku baik selamanya, tapi kamu tidak punya waktu untuk menghentikannya. Alasan mengapa dia tidak membunuh saudara baikku memang ada hubungannya denganmu, karena dia tahu kamu milikku, dan jika kamu muncul, itu berarti aku akan muncul kapan saja. Itu sebabnya dia tidak bertindak kejam saat itu, jadi dia bersedia mengobrol dengan kakakku yang baik beberapa kali lagi. Tujuan utamanya adalah untuk menguji sikapmu.
Termasuk usahanya untuk menghancurkan Great Compassion Sword, dia juga menguji apakah aku, Lu Hongpao, bersembunyi di kegelapan ketika kamu, Lian Luo, muncul. Berbicara tentang ini, pikiran Lu Hongpao muncul dengan reaksi Kaisar Kuksuan ketika dia baru saja muncul. Tidak ada kejutan, tidak ada kecelakaan, hanya terlihat seperti itu. Setelah mendengarkan, Lian Luo tercengang, wajahnya berubah untuk sementara waktu. Jadi pada saat itu, Kaisar Kuksuan sudah menyadari bahwa dia bersembunyi di kegelapan. Apalagi pihak lain mencurigai bahwa Tuhan akan muncul. Pada saat itu, jika kamu berdiri dan memberitahu Kuksuan secara terbuka, bahwa Suyi adalah saudara baikku, Lu Hongpao, hanya satu kalimat yang cukup untuk menghilangkan kemungkinan pikiran jahat Kuksuan dan sepenuhnya menghilangkan semua bahaya yang tersembunyi. Lu Hongpao berkata, tapi kamu tidak melakukannya. Seperti yang kamu katakan, itu bukan rasa takut, tapi itulah yang membuatku marah. Dia menatap Lian Luo yang berlutut di tanah. Kapanpun, kamu Lian Luo sangat bodoh. Kamu tidak bahkan tahu cara menggunakan trik seperti rubah yang berpura-pura menjadi harimau, ya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2771. Mendengar itu seluruh wajah Lian Luo menjadi malu, sambil mendesah, bawahan hampir menyebabkan kesalahan. Pada Tuan yang menghukum dalam hal apapun, bawahan merasakan kekaguman yang tulus. Lu Hongpao menggerakkan jubah lengan berwarna merah menyala, angkat tubuhnya. Lian Luo yang berlutut, menekuk pinggang seperti semula, menundukkan kepala. Tahu dalam hatimu ada kegelisahan, aku sekarang jarang sedih, ingin bicara omong kosong, bisa menjawab pertanyaan kecilmu. Lu Hongpao menggerakkan punggungnya dengan kedua tangan, langkahnya kosong, dan ujung alisnya membawa kekecewaan. Teratai jatuh merenung dalam waktu yang lama, mengatakan, kegelisahan perasaan terdalam bawahan tidak penting, hanya menyalahkan bawahan yang terlalu tidak kompeten, tidak mampu menghilangkan kesedihan bagi Tuan, di dalam hati sangat tidak nyaman. Lu Hongpao menyeringai sambil berkata, aku, meskipun suka disanjung, tapi saat sedih, sebagian besar adalah penyanjung yang sakit, mengerti. Air terjun teratai berkata dengan tergesa-gesa, dimengerti. Dia sedikit merenung, menanyakan pertanyaan terbesar dengan perasaan terdalam, ya Tuhan, kamu, karena Tuan Su adalah saudara yang baik, mengapa kali ini tidak memberikan pedang sedih secara langsung kepada pihak lawan, tetapi pilihannya membuat dia sendiri yang datang. Benua King Feng yang akan diambil. Yang lain tidak tahu bagaimana air terjun teratai tidak jelas, dikejar roh licik dari Suyi, hingga memasuki benua King Feng, hingga saat ini memasuki negara Auramin, sudah diatur. Dan, telah menambahkan bahan bakar ke dalam api secara rahasia. Lu Hongpao mondar-mandir sambil mengangguk dan berkata, hal bagus, Suyi adalah tubuh reinkarnasi yang tidak berdebu, masalah ini sudah lama menjadi rahasia. Tapi aku tidak tahu kalau Suyi sekarang sudah banyak berubah, apa bedanya dengan sungai yang tidak berdebu. Oleh karena itu, aku berencana untuk melihat, pada kekuatannya sendiri, apakah dapat membuka hari perburuan kekaisaran, membutuhkan pedang yang sangat menyedihkan. Lian Luo merenung dan berkata, mungkinkah ini adalah ujian bagi Tuan Su? Lu Hongpao menggelengkan kepalanya sedikit, jauh dari itu, pedang sedih yang besar seharusnya adalah sungai yang tidak berdebu, bahkan jika pedang sedih yang master aslinya juga hidup dengan baik, akan mengakui hal ini. Sekarang, hanyalah sesuatu yang dikembalikan kepada pemilik sahnya. Jatuhnya bunga teratai menimbulkan guncangan yang tak terhindarkan. Suatu ketika hukum berakhir dengan perang untuk memotong-motong pedang tak menyenangkan dari tempat Kaisar Abadi, apakah sungai tanpa debu itu tidak terduga? Jika rahasia ini tersebar, siapa yang berani percaya? Akhir hukum, waktunya akan segera berakhir, sungai yang tak berdebu belum mengunjungi jalan abadi, bercocok tanam juga rendahan, tetapi di atasnya terdapat banyak tempat yang tak terbayangkan. Warna murid Lu Hongpao mengingatkan, alasan keberuntungan, hanya sedikit orang di dunia yang bisa membandingkannya, hanyalah anak dari takdir bawaan, tubuh memiliki banyak modal kekaisaran sehingga sulit untuk menolak rayuan hari demi hari. Misalnya pada hari berburu perintah kekaisaran, pedang sedih itu, misalnya yang sangat kugenggam, adalah miliknya. Mengatakan, di dekat bibir Lu Hongpao memancarkan ekspresi bahagia, orang ini pada waktu itu memiliki watak mental yang murni dan baik hati, Chun yang hangat memiliki angin pria terhormat. Sedikit itu tidak hanya baik, tidak pernah merupakan alasan keberuntungan dan harta yang serius, orang yang jika kamu menyetujuinya, terlepas dari kekurangan apapun, selama dia punya, tidak perlu kamu buka mulut untuk menginginkan, dia akan memberi kepada Anda. Orang ini selalu mengatakan apapun untuk membantu orang lain agar berhasil, semakin banyak semakin baik. Ketika membiarkan seorang teman menerima harta, tidak perlu khawatir berhutang budi, dia sudah membicarakan harta yang harus disimpannya juga untuk disia-siakan, membuat mutiaranya lari dari ibu kota, jauh lebih sedikit daripada membuat kegunaan yang terbaik, berikan kepada orang yang paling membutuhkan. Si bodoh ini, Lu Hongpao berbisik dengan suara lembut. Sekaligus, fitur wajah Lu Hongpao menjadi lembut, alami, memiliki pandangan luas ke seluruh dunia, menyebarkan pandangan masa lalu dan masa kini, tidak dapat menemukan yang kedua dibandingkan dengan saudara-saudaraku yang baik dan konyol.
Dahulu kala, dia menjadi terkenal sebagai orang baik besar, setelah harta karun yang diberikan tangannya, mungkin tidak dapat diperkirakan lebih awal. Keluarga, rumah yang mengumpulkan perbuatan baik, harus memiliki Yuking, tetapi saudara laki-laki saya yang baik akan diejek untuk membubarkan kekayaan anak muda dan kehidupan murah yang dilanda kemiskinan pada saat itu, memberikan kekayaan ekstrim dan menghormatinya, dalam sekejap juga akan dikirimkan olehnya. Apa yang disebut gelar, orang baik besar, tentu saja merupakan pujian, tetapi diperlakukan sebagai lelucon untuk ditanggapi. Berbicara tentang ini, Lu Hongpao terlihat diam-diam menjadi dingin. Perlakukan dunia ini dengan hati yang murni dan baik hati, dunia sebenarnya melaporkan dengan jahat, ini, kan? Lu Hongpao memeriksa sendiri jawabannya, itu tidak benar. Lian Luo secara alami juga memahami bahwa menyeberangi sungai tanpa debu kisah hidup, mengenang dan mengasah ruang pedang hati untuk terbuka mengirimkan segala macam desas-desus sang pendiri, Lian Luo merasa lega menghela nafas. Hadiah itu mengasumsikan perintah pribadi untuk mengasah pedang jahat dari ruang pedang hati untuk dihormati, berlawanan dengan sungai yang tidak berdebu, selalu dan dibuat-buat jahat. Di antara ujung alis Lu Hongpao muncul makna yang rumit, buruk di tulang, jahat hingga situasi tanpa hukum. Ironisnya, dunia sebenarnya tidak berani membencinya, mengeluh tentangnya, memfitnahnya. Itu menumbuhkan sebagian besar orang kuat yang bepergian, bahkan sangat menghargai dan kagum padanya. Membantu orang lain melakukannya dengan baik, sebenarnya dipandang rendah. Dengan kejahatan buatan, membuat orang lain kagum. Kamu tidak merasa, ini sangat tidak masuk akal. Saat hening Lu Hongpao berkata, tidak membicarakan orang lain, hanya di mata saya, ini salah. Sungai yang tidak berdebu seharusnya tidak membuat iblis hati kalah dalam perlawanan di masa lalu dan di masa lalu. Untungnya, sungai yang tak berdebu itu tidak benar-benar mati, dia telah melalui berulang kali bereinkarnasi berulang kali, kembali ke wilayah hari yang kekal, saya tentu saja bahagia, hanya saja. Lian Luo berkata, hanya pada Tuan yang benar-benar khawatir, Sui bukanlah sungai yang tidak berdebu yang kamu kenal dengan baik, khawatir dia akan dihormati sama dengan pedang jahat, apakah itu orang jahat? Lu Hongpao mengangguk, bagus, oleh karena itu saya harus mengambil kesempatan ini. Telah mengatakan bahwa dia tidak mengecewakan saya, malah sebaliknya memberi saya banyak hal. Di daerah terlarang roh licik, dia menyelamatkan diri untuk merosot menjadi murid roh licik Pusuan secara pribadi. Di negara Oramin, dia bukanlah pedang yang biasa-biasa saja. Mungkin, dia bukan generasi yang baik hati, tidak bisa menandingi pria alkohol hangat yang tidak berdebu di sungai, tapi dia mengatakan bahwa dia memiliki semangat dan sikap elegan yang berbeda dari orang lain. Berbicara tentang ini, Lu Hongpao menggelengkan kepalanya sedikit, tapi, ini juga tidak cukup. Dalam 3 tahun, jika dia tidak mampu, 9 daerah terlarang termasyur, untuk mendapatkan tatanan kekaisaran surgawi Dao dari benua artikel, dalam hatiku, dia telah kalah dengan pedang jahat yang menghormati kontes kualifikasinya. Nantinya, dia juga bisa menjadi saudara baikku, tapi juga begitu saja. Lian Luo menyadari, ujian terhadap Suyi ini, akan memutuskan Tuan memperlakukan Suyi dengan kognisi dan sikapnya. Kalau begitu, kamu melakukan suatu hal, apakah kamu bisa memperbaiki kesalahanmu dengan perbuatan baik, lihatlah kinerjamu. Penglihatan Lu Hongpao tampak jatuh ke Lian Luo. Lian Luo merasa lega dan gemetar, sambil mengepalkan tangan untuk memberi hormat saat bertemu, mohon juga, Tuhan, beritahu. Setelah beberapa saat, Lian Luo membawa pedang besar Raja Muking, Gu Guangjun, dan Yang Ling Xiao pergi. Dari awal sampai akhir, Muking disimpan dalam kegelapan, bingung, tidak ada yang jelas. Faktanya, setelah Kaisar Wuxuan muncul, 3 orang kehilangan semua sensasi. Saat Lian Luo membawanya pergi, belum mendapat jawabannya. Saya hanya tahu bahwa pernah bersama Su Xuanjun, 2 orang pudari Suan yang sejawat dengan mereka, juga pernah hidup. Lian Luo tidak mengatakan hal ini. Muking, Gu Guangjun dan Yang Ling Xiao 2 junior ini, di dalam hati Raja Monster yang tak tertandingi ini, tidak berarti apa-apa. Jika Lu Hongpao tidak memerintahkan, Lian Luo tidak akan membawa orang-orang ini pergi. Tidak meremehkan, tapi tidak berpikir. Pada saat yang sama, Lu Hongpao juga memimpin Pusuan pergi bersama. Keponakan yang berbudi luhur, kamu mengira ayah angkatmu adalah orang seperti apa? Di jalan, Lu Hongpao bertanya sambil tersenyum. Pusuan berkata tanpa ragu-ragu, sikap seperti apa ayah angkat itu, bukankah aku bisa menilainya, aku hanya tahu, aku bersedia pergi demi ayah angkatnya. Lu Hongpao mencemooh dan berkata sambil tersenyum, jika tersanjung, kamu harus banyak yang jatuh hati untuk rajin belajar teratai. Pusuan menggelengkan kepalanya, berkata dengan serius, senior salah bicara, aku menyatukan kata-kata dan perbuatan, memenuhi kata-kata, dari menghina menjadi menyanjung. Seketika, rangkaian percakapannya berubah, tentu saja, jika senior suka mendengarkan, generasi muda tentu tidak keberatan jika mengatakan sesuatu yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam, tetapi tentu saja dan menyanjung tidak relevan. Lu Hongpao tertawa,
Hanya berpikir bahwa ketiga murid sungai yang tidak berdebu itu memang orang yang luar biasa. Ketika dua orang berbicara, dikatakan bahwa keponakan yang berbudi luhur, kata Sui Wei, ayah angkat, adalah orang yang tidak mengira secara tak terduga memiliki sesuatu yang tidak pantas. Sangat mendalam, bagaimana perasaan keponakanku yang berbudi luhur? Penglihatan Lu Hongpao tiba-tiba terlihat ke tempat yang jauh. Kaisar Wuxuan muncul dengan tenang, dengan wajah meremehkan dan mengatakan bahwa, seperti penjilat, jatuh tidak ada bedanya dengan teratai yang baunya tidak mempedulikan wajah. Pusuan dimulai, bukankah iblis tua ini tiba-tiba pergi? Namun, memandang Lu Hongpao, dalam pusuan Sin yang tenang, menyeringai berkata, Tuhanmu, sebelum mundur, tidak segan-segan meminta ayah angkatku untuk mengucapkan kata-kata pujian dengan berani, tidak punya wajah untuk menilaiku. Kulit Kaisar Wuxuan segera menjadi sedikit suram. Lu Hongpao tertawa, menepuk bahu Pusuan, berkata, tahu menindas yang lemah dengan mengandalkan koneksi yang kuat, sungguh bagus, tidak pantas membandingkanmu dalam hal ini teratai. Lu Hongpao, sekarang yang bermarga Su telah pergi sepenuhnya, bisakah kamu merasa lega? Kaisar Wuxuan berkata, sebelumnya, dia diminta menunggu secara rahasia, sampai Su Yi meninggalkan benua King Feng, diizinkan pergi. Hal ini membuat perasaan terdalam Kaisar Wuxuan menjadi sangat tertekan, namun karena tidak dilekati seumur hidup oleh Lu Hongpao, wanita gila ini memukul dengan busuk, dia juga hanya bisa menahan hidung untuk mengenalinya. Lu Hongpao berkata, masalah hari ini pasti akan berlalu, selama kamu si periuk hitam ini kembali, masalah keduanya akan jelas. Kaisar Wuxuan mulai, berkata dengan marah, membuatku menerima hukuman. Anda mungkin benar-benar tidak terlihat sebagai orang luar. Lu Hongpao berkata sambil tersenyum, atau saya mengikuti Anda untuk pergi ke saya untuk mengajar menjadi tamu, ketika saatnya tiba mengobrol dengan baik. Kaisar Wuxuan berkata dengan nada buruk, oke. Akhirnya, dia menurutinya, mengambil benda pedang yang sangat menyedihkan, dan memeluknya sendiri. Menjunjung keadilan, Lu Hongpao mengacungkan jempol, menggerakkan tangan dengan kejam di udara, memuji, layaknya alam semesta abadi kita sebagai orang pertama iblis, jadi pikiran, tiada bandingannya. Kaisar Wuxuan mencibir, jika para pemimpin tidak berbudi luhur, rakyat tidak bisa berharap untuk menjadi berbudi luhur, saya tahu bagaimana akhirnya bunga teratai jatuh, penjilat yang akan datang. Begitu disindir, Lu Hongpao berpikir sedikit, berkata sebaliknya sambil tersenyum, saat kamu memujiku. Kaisar Wuxuan berbalik untuk pergi, tiba-tiba teringat sesuatu, berkata, yang bermarga Su, berasal dari wilayah dewa anak muda itu. Lu Hongpao menyipitkan mata dengan tenang, mata yang baik, tahu bahwa kita tidak bisa menyembunyikan kebenaran, aku juga harus mengajar untuk mengirim sang pendiri, dewa yang mendalam, Tuan. Saat keheningan Kaisar Wuxuan berkata, Lu Hongpao mu berhutang budi padaku. Lalu, lemparkan lengan bajunya untuk pergi. Lu Hongpao melambai untuk menyampaikan pidato perpisahan sambil tersenyum, terima kasih banyak. Dia akhirnya dapat memutuskan bahwa hal yang sangat mendalam dari Dewa Jalan Iblis yang aneh ini tidak akan mencampur adukan Su Yi. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.